Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Saat ini, banyak kemitraan membentuk kemitraan muda untuk bekerja sama mengatasi kesulitan saat ini. Dua kebohongan terbesar dipimpin oleh Titanic Crescent Saint Child dan Ghost Insect Evil Child. Ini sama sekali tidak aneh. Anak suci berasal dari tanah suci bulan sabit Titanic sedangkan anak jahat berasal dari silsilah kerajaan Raja Serangga, keduanya merupakan garis keturunan kaisar. Anak suci dan anak jahat adalah yang paling luar biasa dan terkenal di kalangan generasi muda, jadi tentu saja, mereka mengambil alih kepemimpinan. Karena status dan posisi mereka, para jenius seperti anak 100 klan dan biksu hantu dengan senang hati bergabung dengan aliansi mereka. Li Qiye mendapatkan banyak hal setelah membunuh Mo Li Dao dan Ye Sa sehingga kubu anak 100 klan akan senang jika dia menjadi anggota. Terima kasih, tapi aku lebih suka menyendiri. Li Qiye tersenyum lalu kecewa, menolak tawaran itu. Anak 100 klan tidak menyerah, rekan Daois Li, seperti kata pepatah, semakin besar jumlah orang, semakin kuat pula mereka. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang mampu melampaui cobaan sulit ini. Aliansi kami memiliki seorang ahli, Titanic Crescent Saint Child, jadi mengapa Anda tidak bekerja sama dengan kami? Semua orang akan menjaga satu sama lain dan kita akan memetik manfaatnya. Apa yang disebut ujian sulit, ini hanya berlaku untuk orang lain, tidak menjadi masalah bagi saya. Li Qiye dengan malas menjawab, sepertinya kurang tertarik. Setelah mendengar ini, mata anak 100 klan membuka saat secercah cahaya melintas di pupil matanya. Dia kemudian bertanya, jadi rekan Daois Li punya cara untuk memenuhi lautan ini. Bisakah Anda mengungkapkan satu atau dua hal? Kenapa aku harus puas? Li Qiye melirik untuk memotret dan melanjutkan, kalian bisa menempuh jalanmu sendiri dan aku akan menempuh jalanku tanpa ada yang melanjutkan apapun. Sikap arogan Li Qiye membuat kesal anak 100 klan. Negaranya kuno dan kuat di dunia suci Nether, meskipun tidak setara dengan garis keturunan seorang kaisar, ia hanya kalah tipis. Sebagai keturunan dan pangeran, statusnya tinggi dan perkasa. Hari ini, dia datang untuk merekrut Li Qiye karena dia telah mendengar tentang pemanasan Li Qiye yang kuat. Kalau tidak, bagaimana manusia biasa bisa melihatnya? Dia tidak mengira Li Qiye tidak akan memberi muka apapun, terlalu arogan. Dia kemudian menjawab dengan nada yang dalam, rekan Daois Li, seseorang harus bergantung pada teman begitu mereka pergi keluar, jika Anda memiliki metode yang bagus, silakan bagikan. Anda juga akan mendapat manfaat di masa depan dengan melakukan hal itu. Terlalu bertele-tele, Li Qiye mengganti lengan bajunya dan berkata, saya akan melakukan apa yang saya mau. Berhentilah mengoceh, kesabaran saya terbatas. Ekspresi anak 100 klan merosot, ini lebih dari sekedar rasa tidak senang. Jadi kamu adalah Li Qiye. Tiba-tiba, suara agresif dan arogan terdengar. Sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pemuda mendekat. Banyak petani yang bercerai segera berpisah karena mereka tidak ingin macam-macam dengan orang-orang ini. Siapapun yang melihat pemuda itu memimpin kelompok itu akan terlonjak ketakutan. Dia mengenakan jubah hitam dan kurus seperti pohon bambu, seolah-olah embusan angin bisa menerbangkannya. Namun, ini bukanlah alasan untuk merasa ngeri. Ada cetakan seperti kista di dahi pemuda itu, sangat menjijikkan. Dan sesuatu yang menyerupai serangga sedang bergerak di dalam. Memang ada cacing di dalam. Cetakan seperti kista ini dan terkadang kepalanya menonjol keluar. Penampilannya ganas dan membuat mual. Siapapun yang melihatnya akan merasakan sensasi menyeramkan yang tak terlacak. Kedatangan pemuda ini membuat semua orang merasa jijik saat mereka mundur terpilih. Anak jahat serangga hantu. Para pengemudi muda mengubah ekspresi mereka sementara para gadis menjadi pucat. Baik di Green River bagian barat maupun di seluruh dunia Secret Nether, anak jahat adalah anak muda jenius yang paling ditakuti orang lain. Dia berasal dari silsilah kerajaan Raja Serangga, sebuah warisan kuno yang didirikan sebelum era kaisar. Ia jauh lebih tua dibandingkan kekuatan besar lainnya di dunia Secret Nether. Itu diciptakan oleh Kaisar Abadi Chong Huang. Sejak awal, kaisar yang paling menakuti jiwa manusia adalah Kaisar Abadi Tiantu,
dan yang paling menyeramkan adalah Kaisar Abadi Chong Huang. 1. Kaisar Abadi Tiantu sama dengan pembantaian surgawi, ini adalah Kaisar Ming kuno. Chong Huang sama dengan Raja Serangga, jadi Kaisar Abadi Raja Serangga. Kaisar Abadi Chong Huang berasal dari suku hantu Raja Serangga. Ini bukanlah suku besar, tapi murid-muridnya adalah yang paling jahat dan menakutkan. Anggota suku ini dilahirkan dengan Raja Serangga Nether yang terletak di cetakan dahi mereka. Serangga ini adalah makhluk yang sangat kuat yang akan tumbuh bersama kelaparan. Semakin kuat masternya, semakin kuat pula serangga tersebut. Legenda mengatakan bahwa ketika serangga ini keluar dari cetakan dan menjadi keberadaannya sendiri, ia akan menjadi keberadaan yang menakutkan, Raja Serangga sejati. Bahkan anak-anak muda pun masih sangat menakutkan. Orang-orang mengatakan bahwa kelelahan seekor ular adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tubuh seseorang yang stasionernya akan mulai membusuk. Orang tersebut akan menderita rasa sakit yang menyiksa selama puluhan hari hingga puluhan tahun sebelum akhirnya meninggal secara perlahan. Inilah sebabnya kebanyakan orang tidak ingin macam-macam dengan anggota suku Raja Serangga Nether ini terlalu mengerikan. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, mabuk seringkali identik dengan kematian. Anak jahat serangga hantu bukan hanya keturunan utama, dia juga merupakan pewaris tahta. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi untuk merasakan kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Sebagai keturunan dari keturunan kaisar, budidayanya tidak lebih kuat dari anak suci bulan sabit Titanic, namun penyebarannya lebih besar daripada anak suci. Jika seseorang diminta untuk mengatakan siapa yang lebih menakutkan antara Saint Child dan Evil Child, maka sebagian besar penduduk Secret Nether akan memilih Evil Child. Menyinggung anak suci akan berakhir dengan kematian yang cepat, namun menyinggung anak jahat akan mengakibatkan nasib yang lebih buruk dari kematian. Persiapannya bahkan bisa berlangsung hingga puluhan tahun. Inilah sebabnya kemunculannya mengejutkan banyak orang, terutama ketika cacing kecil di dalam kista terkadang keluar. Qiurong Wanshui, yang berdiri di samping Li Qiye, juga merasa hal itu tidak diaktifkan. Terlepas dari momentum agresif anak jahat, Li Qiye hanya memandangnya dan menjawab dengan acuh tak acuh, jadi bagaimana jika aku melakukannya? Itu bagus. Anak jahat itu menyorot Li Qiye dan berkata, cepat bersujud dan tundukkan kepalamu untuk meminta maaf kepada saudara Divine Spark. Pada saat ini, Pangeran Percikan Ilahi sedang berdiri di samping anak jahat sejak dia bergabung dengan kemahnya. Golden Child juga berdiri di sana. Anak jahat adalah keturunan warisan jadi, secara teori, karakter seperti Raja Percikan Ilahi bukanlah siapa. Namun, siapa yang patut disalahkan karena sang pangeran mempunyai kakak perempuan yang luar biasa. Anak jahat, harus berhati-hati terhadap Phoenix Maiden karena dia adalah pertunangan Sir Di Zuo. Belum lama ini, sang pangeran merasa terhina setelah ditampar oleh Li Qiye, jadi dia segera mendapatkan dukungan dari anak jahat dengan bergabung dalam kebohongannya. Banyak penonton menatap Li Qiye dengan simpati. Mereka merasa bahwa melawan anak jahat akan mengakibatkan nasib yang tidak diinginkan dan mengerikan. Mereka berpikir memikirkan hal seperti itu. Seorang yang mencakup muda sampul dan berkata, manusia kecil ini membunuh Mo Lidao dan membunuh Yesa. Dia bisa dianggap sebagai monster generasi berikutnya, tapi sangat memalukan dia harus bertemu dengan anak jahat hari ini. Semua orang sudah bisa membayangkan hasil yang pasti akan dialami Li Qiye. Dengan dukungan dari anak jahat, keberanian Pangeran Percikan Ilahi melonjak saat dia dengan angkuh mencibir pada Li Qiye, semut manusia, cepat bersujud di hadapanku. Jika suasana hati saya baik-baik saja, mungkin saya hanya akan mematahkan keempat anggota tubuh Anda dan menghancurkan kehancuran Anda sambil menyelamatkan nyawa anjing Anda. Namun, sebelum sang pangeran selesai, Li Qiye sudah menamparnya. Ah! Sang pangeran berteriak. Dia memuntahkan darah dan beberapa gigi lepas. Dari mana asal gonggongan anjing pembohong ini? Sangat mengganggu. Li Qiye perlahan menyekat tangannya dengan sapu tangan seolah ternoda oleh sesuatu yang kotor. Semua orang terganggu oleh provokasi terang-terangan ini, menamparkan sang pangeran tepat di depan anak jahat. Telapak tangan ini tidak hanya menamparkan wajah sang pangeran, tetapi juga wajah anak jahat. Divine Spark Prince bukanlah seorang yang lemah, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi telapak tangan Li Qiye, jadi dia terpesona.
Wajah anak jahat serangga hantu berubah drastis. Dia merancang tenaga untuk tampil di hadapan sang pangeran, tetapi manusia junior ini masih berani menampilkan sang pangeran, ini tidak menerima muka apapun. Dengan ekspresi gelap saat matanya memberikan gambaran yang menakjubkan, anak jahat itu berkata, "Semut manusia, bagaimana kamu ingin mati?" Sementara itu, serangga di dalam keningnya masih menggeliat. Saudara serangga hantu, potong anggota tubuhnya terlebih dahulu. Sang pangeran berteriak, "Kalau begitu biarkan Raja Serangga Nether menggigitnya, biarkan dia mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian, biarkan dia berteriak selama 100 tahun. Bing! Li Qiye menggenggam tangannya. Pangeran sudah bersiap dengan baik kali ini, tapi dia masih tidak bisa menghindari pukulan itu. Bang! Dia ditampar terbang sangat jauh sekali lagi saat darahnya berceceran di mana-mana. "Kamu berani." Ekspresi anak jahat menjadi garang saat dia berteriak, "Semut manusia, aku akan menginginkan kematian." Suara membaik. Tonjolan itu pecah saat serangga itu terbang dan mencoba menggigit Li Qiye secepat kilat. Raja Serangga Nether, banyak orang berteriak dan sigap lari ketakutan. Tak seorang pun ingin mengalami nasib buruk serangga ini. "Hati-hati." Qiurong Wanshui dengan cepat memperingatkannya saat kulitnya dimucat. Dari lubang mana serangga ini keluar. Namun, Li Qiye tetap tenang seperti biasanya. Dia membalik telapak tangan dan tiba-tiba, Myriad Heavenly Cauldron muncul di tangannya. Ledakan, api halus dari langit dan bumi tiba-tiba membubung ke langit. Dengan teriakan burung phoenix, nyala api ini berubah menjadi burung phoenix saat mematuk Nether Insect King. Raja Serangga Nether menjadi ngeri. Ia mengeluarkan bunyi mencicit sebelum kembali untuk melarikan diri. Ia sangat takut pada burung phoenix berapi-api yang diciptakan oleh integrasi api duniawi yang halus. Myriad Heavenly Cauldron milik Li Qiye adalah kuali nomor 1 di dunia ini karena ia telah menyalakan api halus yang tak terhitung jumlahnya. Apinya adalah yang paling murni dari jenisnya, sesuatu yang mampu menyampaikan segala sesuatu. Raja Serangga Nether tidak takut dengan api dari kuali biasa, tapi api burung phoenix ini adalah musuh bebuyutannya. Jika ia dilalap api ini, maka kehancurannya akan terjamin. Eksistensi seperti Nether Insect King sangat bergizi bagi Myriad Heavenly Cauldron. Anak jahat serangga hantu dengan cepat mengejar serangga itu dan berteriak, "Kembali!" Serangga itu kemudian merangkak kembali dan bersembunyi di dahi anak jahat, tidak berani menampakkan dirinya lagi. Setelah kehilangan tujuannya, burung phoenix yang berapi-api kemudian terbang kembali ke Myriad Heavenly Cauldron. Semua orang tersentak karena tahu serangga ini sangat ganas. Biasanya, dia tidak akan takut di langit atau bumi, tapi berpikir, dia kehilangan akal sehatnya karena ketakutan seolah-olah dia telah bertemu dengan pembuatnya dan segera melarikan diri. Bagaimana mungkin orang tidak tercengang melihat pemandangan seperti itu? Sumber teror, Raja Serangga Nether, benar-benar kabur. Banyak orang yang melihatnya kemudian menyadari bahwa kuali kecil di tangan Li Qiye adalah harta karun yang luar biasa. "Apakah kamu pikir kamu tidak dapat memecahkannya hanya dengan sedikit tungku?" Anak jahat itu berbicara dengan dingin. Anak jahat, sebagai penguasa serangga, selalu merasa takut jika orang lain akan melarikan diri begitu mereka melihatnya. Dia tidak mengira serangga itu akan melarikan diri begitu cepat dan membuat dia, sang majikan, kehilangan muka. "Jika kamu punya keahlian, ayo bergabung. Jika tidak, pergilah dari hadapanku. Jangan buang waktuku." Li Qiye terlalu malas untuk melihat ke arah anak jahat saat dia perlahan mengucapkan kata-kata ini. Semua orang saling memandang dan merasa bocah ini terlalu sombong dan memaksa. Berapa banyak orang yang berani membuat marah keturunan kaisar seperti anak jahat. Hati Qiurong Wanshui melonjak saat dia diam-diam mempercayai Li Qiye karena anak jahat adalah seorang jenius terkenal di dunia suci Nether. Anak jahat memasang ekspresi tidak sedap dipandang di wajahnya saat ini. Di luar keberadaan yang tak terpecahkan seperti di Zuo, siapa di antara generasi muda yang berani menantang prestisenya? Tatapannya menjadi tajam saat energi mengerikan melonjak ke seluruh langit, benda ini tidak mengetahui kehidupan dan kematian. Anak jahat, saat ini, tampak seperti hantu jahat dari neraka, terutama dengan cacing yang berkeliaran di dahi. "Hati-hati," Qiurong Wanshui dengan cepat memperingatkan Li Qiye. "Amitabha, Amitabha." Namun, tepat ketika anak jahat hendak menyerang, terdengar suara Buddha.
Seorang biksu muncul di samping Li Qiye dan dengan ceria tersenyum pada si anak jahat, serangga hantu, kamu ingin bertarung. Sekarang, kita akan bermain untuk beberapa gerakan. Saya mendengar bahwa Anda pernah menyatakan bahwa, di luar pahlawan ketiga, Anda adalah orang nomor satu di antara keturunan-keturunan kaisar. Hari ini, biksu ini akan memverifikasi klaim Anda sebagai orang nomor satu. Biksu ini adalah biksu Dazi yang dikuasai istri, dia datang ke sini entah dari mana. Sebelumnya, orang-orang mengira bahwa Li Qiye terlalu sombong karena memprovokasi anak jahat, namun sekarang, seorang biksu muncul entah dari mana dan juga menyerangnya. Apa yang terjadi hari ini? Akankah ada lebih banyak lagi orang yang berani mencapai kaki seorang jenius? Jian Xuan, ekspresi anak jahat itu merosot ketika dia dengan dingin menyatakan, kamu tidak punya urusan di sini. Biksu Dazi mencukur kepalanya hingga botak sehingga tidak ada yang mengenalinya, tetapi mereka bergidik setelah mendengar nama Jian Xuan. Jian Xuan, keturunan Nether Crossing Swamp, jenius dari Misty Field Utara. Mereka yang mengetahui siapa biksu itu, sangat bersemangat menyaksikan perkembangan yang menghibur. Baik anak jahat maupun anak suci adalah keturunan terkenal dari garis keturunan kaisar, begitu pula Jian Xuan. Rawa penyeberangan Nether yang dibangun oleh Kaisar Abadi Mingdu tidak lebih lemah dari tanah suci bulan sabit Titanic atau silsilah kerajaan Raja Serangga. Namun, dibandingkan dengan dua keturunan ini, Jian Xuan tidak setenar atau bombastis dua keturunan lainnya. Bagaimanapun juga, di dunia Secret Nether, tak seorang pun berani memandangnya dengan jijik, terutama para jenius muda di Misty Field bagian utara. 10 tahun yang lalu, sebuah pesan keluar dari Nether Crossing Swamp yang menyatakan bahwa mereka ingin menunjuk Jian Xuan sebagai penerus resmi. Sayangnya, Jian Xuan tidak mau memikul tanggung jawab ini dan melarikan diri. Anak jahat serangga hantu dan anak suci bulan sabit Titanic hanyalah keturunan tanpa jabatan resmi, tetapi Jian Xuan dapat memikul tanggung jawab tersebut 10 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa ia mendapat persetujuan dari para tetua rawa. Ini menunjukkan kecemerlangannya. Biksu Dazi menyatukan kedua telapak tangan dan muli melantunkan, Amitabha, lelucon ini awalnya tidak ada penjelasan dengan saya, tetapi saya khawatir Anda akan mati dini di tangan saudara Li. Jika ini terjadi, bagaimana saya dapat membantu Anda memverifikasi klaim berani Anda? Itu hanya lelucon dari saudara serangga hantu, jadi saudara Jian Xuan tidak perlu berpikir terlalu serius. Suara orang pendek terdengar. Perawakannya yang rendah hati dibuat oleh momentumnya yang kuat sehingga tidak ada yang berani meremehkannya. Orang pendek ini adalah Titanic Crescent Saint Child. Semakin banyak orang berkumpul saat mereka saling memandang untuk mengantisipasi. Pertemuan mendadak tiga keturunan kaisar benar-benar membuat acara ini meriah. Li Qiye, orang yang memulai badai ini, tiba-tiba dilupakan. Benarkah? Biksu Dazi tersenyum dan melanjutkan, meskipun saya tidak tertarik untuk bersaing memperebutkan tempat pertama, jika seseorang menamparnya dengan bangga dan menyatakan sebagai nomor satu, maka saya ingin mengujinya. Saudara Jian Xuan, hentikanlah main-main. Saint Child dengan cepat menengahi, siapa di dunia suci Nether yang tidak tahu tentang bakatmu yang tak tertandingi. Li Qiye melirik mereka dan tidak mau ikut campur. Dia kemudian memeluk Yurong Wanshui dan berbalik untuk pergi. Anak jahat serangga hantu menghalangi jalannya dengan sikap agresif dan dengan datar berkata, ingin pergi. Itu tidak mudah. Hari ini, Li Qiye telah menyebabkan dia kehilangan banyak muka, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan semut manusia ini? Jika kamu ingin datang, datanglah. Jangan terus-menerus mengoceh seperti perempuan. Amitabha, Amitabha. Saudara Li, kenapa harus menyembelih ayam dengan pisau jagal yang diperuntukkan bagi seekor lembu? Baiklah saya, anak jahat menjadi marah karena sikap agresif Jian Xuan yang terus-menerus terhadapnya, jadi dia berseru, Jian Xuan, kamu ingin menentangku. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Serangga hantu, apa yang membuatku takut padamu? Biksu Dazi tidak mempedulikannya dan menjawab dengan tersenyum. Anak jahat itu menyorot biksu itu dengan ekspresi jelek. Biksu itu benar, keduanya adalah keturunan arogan dari garis keturunan kaisar. Tak satu pun dari mereka punya alasan untuk takut satu sama lain. Saudara Jian Xuan, tidak perlu melakukan ini. Titanic Crescent Saint Child melanjutkan untuk memuluskan semuanya, mengapa perlunya pertikaian di antara kami anggota ras hantu hanya karena manusia?
Orang-orang akan kami berjanji jika mereka mengetahui hal seperti itu. Saudara Jian Xuan, mengapa Anda ikut campur demi manusia biasa? Saya tidak mengatakan bahwa saya bertindak atas nama ras hantu. Biksu Dazi menghibur kepalanya dan melanjutkan, hari ini, jika serangga hantu ingin bertarung, maka saya akan dengan senang hati menghiburnya sampai akhir. Jadi bagaimana jika aku mengganggunya? Jika dia tidak menyukainya, pergilah ke sini. Kata-kata Biksu Dazi sangat mendominasi. Dia tidak seperti orang yang menganut agama Buddha, tapi dia memang palsu. Banyak yang berbakat muda dan jenius yang menonton dari tepi lapangan. Biksu Dazi memang sangat suka ribut, tapi dia punya kualifikasi untuk bertindak seperti ini. Anak jahat hampir dipenuhi darah karena marah ketika dia dengan marah berseru, Jian Xuan, kamu pikir aku takut padamu? Kalian berdua bisa berkumpul, aku akan menangani kalian berdua. Kita berdua bersama. Kamu tidak cukup baik. Kamu dan kamu, kalian berdua bersatu. Li Qiye menatap mereka dan perlahan berbicara sambil menunjuk ke arah anak jahat dan anak suci. Keberanian yang luar biasa. Titanic Crescent Saint Child membalas dengan nada dingin, tempat ini bukanlah tempat untuk dipamerkan oleh anak manusia sepertimu. Saint Child sudah ingin menjaga Li Qiye setelah mendengar dari Hundred Clans Child bahwa dia mungkin punya metode untuk menyeberang ke sisi lain. Terlalu banyak omong kosong. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, Li Qiye melangkah maju dengan satu kaki. Kaki yang menutupi langit ini menyerupai gunung dewa yang membelah angin untuk menyerang. Ekspresi anak suci merosot. Dia menggeser tubuhnya seperti ular air untuk menghindari kaki Li Qiye dengan sudut yang sulit dipercaya. Mati! Anak jahat dengan cepat menyerang dengan kekuatan yang membawa energi mengerikan di seluruh lautan. Amitabha, Amitabha. Setelah melantunkan mantra, biksu itu tampaknya berubah menjadi Vajrapani. Manik-manik Budanya terayun ke udara seperti pilar yang memanggul surga yang dengan mudah menghentikan anak jahat. Setelah melarikan diri dari kaki Li Qiye, anak suci berkata kepada Biksu Dazi, Saudara Jian Xuan, Anda dan saya sama-sama berasal dari Misty Field bagian utara dan hidup dalam harmoni yang damai. Hari ini, Anda memilih untuk melindungi semut manusia ini, jadi jangan salahkan saya dan saudara serangga hantu karena bekerja sama. Setelah kita mengalahkan saudara Jian Xuan, kita akan tetap menangani semut manusia ini. Keduanya cukup waspada terhadap Biksu Dazi. Satu orang ingin membunuh Li Qiye untuk menghilangkan rasa malunya sementara yang lain ingin menangkap Li Qiye hidup-hidup. Meski begitu, keterlibatan Biksu Dazi bermasalah. Bekerja bersama, Li Qiye tetap diam sementara Biksu Dazi bereaksi dengan megah. Dia tertawa keras dan menyatakan, kalian berdua bisa berkumpul. Berdengung. Oleh karena itu, kekuatan kaisar yang melonjak muncul tepat di belakangnya seolah-olah ada seorang kaisar di tempat itu. Tidak diperlukan lagi pidato atau sikap yang sia-sia, kekuatan kaisar menyapu seperti kedatangan kaisar abadi saat ke-9 langit dan 10 bumi bersujud di hadapan kekuasaan. Bayangan raksasa dan ikan pemakan langit juga melirik ke arah ini. Beberapa orang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur sambil berkata, harta karun kaisar yang abadi. Senjata kaisar, baik anak jahat maupun anak suci kehilangan ketenangannya. Jadi, sebagai keturunan dinasti, jangan bilang padaku bahwa kalian berdua tidak membawa setidaknya 1 atau 2 senjata kaisar. Akan sangat cemberut jika kalian tidak memiliki satupun harta karun kehidupan kaisar abadi. Apakah orang tuamu pelit? Kata-kata Biksu Dazi begitu keji sehingga menyebabkan anak jahat serangga hantu dan anak suci bulan sabit Titanic menjadi pucat pasi. Yang ketiga adalah keturunan-keturunan, sehingga sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertemuan 1 lawan 1. Namun, karena biksu itu membawa harta karun kehidupan kaisar abadi, 2 orang lainnya hanya bisa menelan amarah mereka tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Ketiganya memiliki tingkat kekuatan yang sama, namun munculnya senjata kaisar mengubah segalanya, pemenangnya langsung ditentukan. Bahkan jika keduanya bersatu, itu tidak akan mengubah hasil melawan Biksu Dazi dengan senjatanya. Meskipun mereka memiliki hukum kaisar yang menentang surga, mereka juga tidak mau mengambil risiko seperti itu. Sekali terkena senjata kaisar, bahkan tubuh kuat mereka pun akan hancur. Banyak orang menjadi tenang setelah mendengar biksu tersebut. Benda seperti harta karun kaisar abadi pastinya tidak biasa, bahkan garis keturunan seorang kaisar biasanya hanya memiliki 1 atau 2 dari mereka,
jadi bagaimana mungkin orang muda seperti dia bisa merajalela sambil memegang salah satu dari mereka? Betapa heroiknya menang menggunakan senjata seorang kaisar. Si anak jahat membalas dengan sinis. Dia tidak bisa menghentikan senjata seorang kaisar kecuali dia mengembangkan fisik abadi. Biksu Dazi melirik ke arah anak jahat dan berkata, jadi bagaimana jika saya menggunakan senjata abadi untuk menindas Anda? Tidak berjanji, kalau begitu datang dan gigit aku. Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan senjata seorang kaisar namun kamu tanpa malu-malu menyebut dirimu sebagai keturunan-keturunan. Beku palsu ini melakukan tindakan tuan muda, tanpa tindakan apapun yang pantas untuk menjadi anggota biara. Setelah diprovokasi oleh biksu itu, anak jahat dan anak suci gemetar karena marah. Mereka datang ke Necropolis dengan tergesa-gesa sehingga meskipun mereka meminta untuk meminjam harta karun kaisar abadi dari sekte mereka, para tetua belum menyetujui permintaan mereka. Bix Dazi berbeda. Dia mungkin sudah menerima kepemimpinan Nether Crossing Swamp sehingga dia secara alami memiliki hak untuk mengendalikan harta karun kehidupan kaisar abadi. Baiklah, Jian Xuan, tunggu saja. Anak jahat tidak dapat menahan rasa frustrasinya dan mengancam, jangan berpikir bahwa hanya rawa Nether Crossing yang memiliki harta karun kehidupan kaisar abadi. Kalau begitu aku akan menunggu. Apa yang menandakan aku takut pada monster setengah serangga setengah hantu sepertimu? Biksu Dazi meliriknya dan membalas. Anak jahat itu pergi dengan putus asa. Meski dia sangat ingin bertarung, konfrontasi langsung tanpa senjata kaisar sama saja dengan melempar telur ke batu besar. Setelah anak jahat itu pergi, anak suci bulan sabit Titanic melihat ke arah Li Qiye sebelum dengan dingin memberitahu Biksu Dazi, Saudara Jian Xuan, kamu dapat melindunginya untuk saat ini, tetapi tidak selamanya. Saint Child ingin mendapatkan metode Li Qiye dalam melintasi lautan, tapi dia tidak menyangka Biksu Dazi akan ikut campur dan merusak bisnisnya. Biksu Dazi tertawa dan dengan dingin menatap ke arah anak suci, Titanic Crescent, kamu terlalu mempertimbangkan dirimu sendiri, apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda tidak termasuk dalam kelompok generasi muda? Saudara Li membutuhkan perlindunganku. Haha, aku mengambil tindakan hanya karena aku tidak menyukai kalian berdua dan sikap sombongmu. Atau mungkinkah kamu berpikir bahwa kamu adalah jenius terkuat di Misty Field Utara? Tanah suci bulan sabit Titanic dan rawa penyeberangan Nether keduanya merupakan garis keturunan kaisar di medan berkabut, dan keduanya adalah keturunan terkuat mereka. Kedua sekte pasti akan mengalami konflik karena hal ini. Namun, karena Biksu Dazi jarang menampakkan diri, anak suci menyatakan dirinya sebagai orang nomor satu di kalangan generasi muda. Kali ini, biksu tersebut sengaja menggunakan sikap provokatif terhadap keduanya untuk menghilangkan perilaku arogan mereka. Saint Child hanya bersinar saat menghadapi nyala seperti itu dan berputar untuk pergi. Para generasi muda lainnya tidak berani membicarakan masalah ini. Orang jenius seperti anak emas dan anak 100 klan juga menahan diri untuk tidak berkomentar. Ini adalah konflik antar keturunan kaisar. Meskipun sekte mereka kuat, sekte mereka masih jauh dari garis keturunan kaisar. Baik anak suci maupun biksu bukanlah orang-orang yang ingin mereka sakiti. Kerumunan itu bubar dan melanjutkan urusan mereka masing-masing. Biksu Dazi mengatupkan kedua tangannya dan berbicara kepada Li Qiye sambil tersenyum, Amitabha, Amitabha. Dermawan Li, sepertinya kita sering dipertemukan oleh takdir. Oh, tidak lagi bersembunyi dari wanita tuamu. Li Qiye bertanya dengan cepat. Setiap kali biksu itu muncul, dia akan merusak kesenangan Li Qiye sehingga Li Qiye sangat kesal padanya. Ah! Biksu itu tertawa masam dan menggaruk kepalanya yang botak. Li Qiye tertawa setelah melihat biksu itu seperti ini, lalu dia memeluk Yurong Wanshui dan terus maju ke depan. Biksu itu dengan cepat mengikuti tepat di belakang mereka sambil melihat pemandangan besar di depan, konfrontasi antara bayangan hitam raksasa dan Raja Ikan yang membakar langit. Apa pendapat Dermawan Li tentang keberadaan ini? Dia penasaran bertanya pada Li Qiye. Li Qiye terlalu malas untuk melihat ke arah biksu itu sambil menjawab, biksu palsu, kamu ingin aku bicara? Patriarkmu seharusnya meninggalkan beberapa patah kata. Aku hanya bertanya dengan santai. Biksu itu memaksakan diri untuk tertawa. Dia memang mengetahui beberapa hal. Kaisar abadi Minggu dari Rawa berasal dari Necropolis, jadi dia secara alami tahu lebih banyak tentang hal itu daripada orang luar.
Biksu Dazi tidak tahu apakah leluhurnya berasal dari Necropolis atau tidak, tapi ada rumor yang beredar mengenai hal ini. Rawa Nether Crossing memiliki catatan tentang rahasia Necropolis yang tidak diketahui oleh garis keturunan kaisar lain. Dia sengaja ingin menguji Li Qiye. Karena Li Qiye dapat melihat melalui Soaring Remembrance Village, dia pasti mengetahui beberapa hal lainnya juga. Biksu palsu, apa yang ingin kamu ketahui? Jika itu sepengetahuan saya, maka saya dapat memberi tahu Anda tentang beberapa hal. Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Mata biksu itu dengan cepat bersinar ketika dia dengan riang menjawab sambil tersenyum, sekte saya memiliki beberapa catatan rahasia yang menyatakan bahwa tempat ini memiliki ciptaan yang hebat, yang sangat menakjubkan bagi ras hantu kita. Ciptaan ini, setelah tercapai, tidak akan sulit untuk menjadi kaisar abadi. Ekspresi Qiurong Wanshui berubah drastis setelah mendengar ini. Bukankah sulit untuk menjadi kaisar abadi? Ciptaan macam apa yang menentang surga dan tak terpecahkan ini? Itu akan membuat siapapun menjadi gila. Ciptaan agung yang memikul kehendak surga. Li Qiye menjadi serius dan melanjutkan, benar-benar ada ciptaan seperti itu. Saya dapat memberi tahu Anda tentang hal ini. Selain itu, rawamu memiliki beberapa hal yang dapat menyenangkan mengambil kreasi ini. Benar-benar, mata Biksu Dazi kembali bersinar. Dia seperti seorang kikir yang menemukan sebatang emas. Dia menggosok kedua telapak tangannya dan sambil tersenyum memohon, ciptaan apakah ini? Tolong beritahu saya, Dermawan Li. Li Qiye dengan santai memandang ke arah biksu itu dan menjawab, karena kamu adalah hantu, mungkin kamu benar-benar bisa mendapatkan ciptaan ini. Namun, aku juga harus memperbaiki kabar buruknya. Ciptaan ini belum tentu baik dan bisa membawa nasib buruk dalam hidup Anda. Beku itu terperanjat ketika dia menatap Li Qiye dan bertanya, bagaimana Dermawan Li tahu? Jadi, Anda telah melihat tulisan rahasia ayah bangsa Anda. Biksu palsu, kamu tahu beberapa hal, bukan? Li Qiye memandangnya dan menjawab pertanyaannya sendiri. Biksu itu menarik napas dalam-dalam. Ini adalah rahasia rawa, tapi sangat sedikit anggota sekte yang mengetahuinya. Dia mengutarakan pikiran yang bergetar, tulisan Bapak Bangsa memang membicarakan hal ini. Dia memperingatkan kita untuk mendapatkan ciptaan ini karena mungkin akan menimbulkan bencana yang menghancurkan sekte. Ketika dia membaca tulisan rahasia leluhurnya sebelumnya, dia tidak mengerti mengapa Kaisar Abadi Mingdu secara khusus diberitahukan keturunannya. Apa sebenarnya yang menyebabkan patriark mereka begitu waspada seperti ini? Biksu itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, apa pendapat Dermawan Li mengenai hal ini? Pendapat, Li Qiye berkata dengan santai, jika kamu ingin hidup lebih lama, menjauhlah darinya. Kalau tidak, jika kamu berhasil menguasainya, maka rawa itu akan mengalami bencana kecuali leluhurmu hidup kembali. Jantung biksu itu berdebar kencang setelah mendengar ini. Dia tidak berpikir bahwa Li Qiye hanya membuatnya takut karena tulisan sang patriark secara khusus memperingatkan mereka tentang hal ini. Apakah kamu masih menginginkan ciptaannya? Li Qiye bertanya dengan ringan. Amitabha, Amitabha. Biksu Dazi berjanji dan melanjutkan dengan senyuman penerimaan, bakatku mencapai langit, bahkan jika aku tidak memiliki ciptaan itu, aku masih bisa mencapai puncak dan memikul kehendak surga. Pangeran generasi sejati ini adalah aku. Meskipun ada kata-kata sombong seperti itu, seseorang harus mengakui bahwa Biksu Dazi sangatlah luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan menjadi pewaris Nether Crossing Swamp. Li Qiye dan Qiurong Wanshui pergi ke medan perang antara kedua pasukan. Dia kemudian tersenyum pada biksu itu dan bertanya, Beku, mungkinkah kamu menampilkan laut hitam di depan kami? Biksu itu dengan cepat resolusi cepat tabuhan genderang dan menjawab, hahaha, Dermawan Li menganggapku terlalu tinggi. Tidakkah kamu melihat bahwa tidak ada seorang pun di sini yang mampu melakukannya? Apa yang dapat dilakukan oleh beku yang tidak terampil ini ketika begitu banyak beku lain yang gagal? Benarkah? Li Qiye menatapnya dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman dan dengan tenang melanjutkan, jika aku mengingatnya dengan benar, leluhurmu, Kaisar Abadi Mingdu, meninggalkan sebuah perahu harta karun yang dapat melintasi lautan di seluruh dunia ini. Perahu itu seharusnya bisa melintasi Nightsea dan Laut Hitam di depannya tanpa masalah. Saat kata-kata ini keluar, biksu itu menjadi sangat terkejut. Jika kamu bertanya tentang penciptaan di alam lain, maka kamu pasti mengetahui tentang hal yang lain juga.
Night Sea dan Laut Hitam di depan kita tidak bisa diseberangi tanpa kapal feri. Jika tebakanku benar, maka kamu telah membawa perahu harta karun yang ditinggalkan oleh leluhurmu. Li Qiye perlahan menyelesaikannya. Kata-kata ringan ini membuat Biksu Dazi ketakutan. Patriarknya memang meninggalkan sebuah perahu harta karun. Itu bukanlah harta karun kehidupan kaisar abadi atau apapun, jadi benda itu telah dikunci di dalam perbendaharaan rawa. Sangat sedikit murid yang pernah melihat perahu ini, namun orang luar seperti Li Qiye mengungkapkan detailnya. Hal ini membuat biksu itu ketakutan. Biksu itu dengan canggung menggosok kedua tangan tanpa tahu harus melakukan apa. Li Qiye memotongnya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak apa-apa, jangan tegang. Saya tidak bermaksud meminjam perahu Anda. Masalah sepele seperti ini tidak bisa menghalangi saya. Jika saya ingin ke seberang, membalik telapak tangan. Aku tahu kamu membawa beberapa barang, tapi perhatikan peringatanku. Jangan bermimpi tentang ciptaan ini atau rawa Anda akan hancur dalam waktu setengah tahun. Meskipun sekte Anda memang kuat, ada beberapa hal yang tidak boleh terprovokasi. Jangan jadikan upaya leluhur Anda menjadi sia-sia, jangan biarkan garis keturunan kaisar terkubur di tanganmu." "Apakah ini benar-benar mengerikan?" biksu itu bertanya. Li Qiye dengan sorot dinginnya dan menjawab, "Hahaha, biksu, lupakan dirimu. Bahkan jika leluhurmu masih hidup, dia akan sangat khawatir tentang hal ini. Beberapa hal jauh di luar imajinasi Anda." Biksu itu gemetar setelah mengingat peringatan sang patriark. Apa yang mungkin begitu menakutkan sehingga bahkan patriarknya pun harus meninggalkan peringatan khusus? "Haha, jangan khawatir, dermawan Li. Saya tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Kesopanan juga bukan konsep asing." Biksu itu melanjutkan sambil tersenyum, "Jika tidak ada yang lain, maka saya akan pamit dulu." Li Qiye meliriknya dan bertanya, "Tidak ikut dengan kami?" Aku sibuk, aku akan pergi sekarang." Biksu itu tertawa datar dan menjawab. "Bersembunyi dari wanita tuamu." Li Qiye tertawa terbahak-bahak dan bertanya setelah melihat keadaan canggung biksu itu. Dengan pipi yang memerah, biksu itu menjawab dengan senyum canggung, "Hehe, saya harus mengganti pakaian saya. Hidupku akan berakhir jika aku tertangkap, berakhir. Kamu tidak menyukai wanita tuamu?" Li Qiye memandang ke arah biksu itu dan bertanya. Tidak pernah, ini sama sekali tidak terjadi." Biksu itu melompat dan berkata. Di bawah pengawasan Li Qiye yang menggoda, dia dengan enggan mengakui, "Sebenarnya tidak seperti itu. Aku dan saudari bela diri adalah kekasih masa kecil, dan hubungan kami sangat baik. Namun, beberapa waktu lalu, para tetua sekte ingin saya menerima tanggung jawab. Mereka ingin kami menikah sehingga kakak dapat membantu saya mengelola sekte tersebut." "Oh begitu." Li Qiye mengangguk dan menggoda, kecemasan sebelum pernikahan. "Namun, pria yang melarikan diri dari pertempuran itu terlalu feminin, apakah kamu masih laki-laki?" Biksu Dazi sangat malu. Dia kemudian tersenyum tanpa ekspresi dan berkata, "Dermawan Li, saya akan pergi sekarang." Dengan itu, tubuhnya bergeser dan menghilang tanpa bekas. Rawa Nether Crossing. Li Qiye tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Li Qiye memiliki kesan yang baik tentang Nether Crossing Swamp. Meskipun, pada masa itu, Li Qiye menepati janjinya dan tidak melatih atau memberikan nasihat apapun kepada Kaisar Abadi Mingdu, sang kaisar tetap menghormati Li Qiye sebagai seorang guru. Ini karena kaisar tahu bahwa dia hanya bisa meninggalkan Necropolis dan mendapatkan ciptaan yang hebat karena kerja keras dari Dark Crow. Ciptaan ini menciptakan fondasi yang kokoh bagi sang kaisar setelah ia meninggalkan kota, sehingga memungkinkannya mencapai puncak dan kehendak surga. Sebelum ada yang menyadarinya, Li Qiye dan Qiurong Wanshui sedang berdiri di tepi lautan emas tidak terlalu jauh dari Yang Nightfish. Percikan ribuan ikan bisa mencapai tubuh mereka. Gerakan mereka menarik perhatian banyak orang. Apa yang coba mereka lakukan? Kebanyakan pembudidaya berdiri jauh karena tidak ada yang mau mendekati medan perang seperti itu karena itu adalah bunuh diri. Saat bayangan raksasa dan raja ikan bertarung, bahkan kekuatan terkuat pun akan hancur oleh sisa energinya. Jangan bilang kalau mereka ingin menyeberang. Seseorang berspekulasi, itu berarti bunuh diri. Pangeran Percikan Ilahi mencibir sambil menatap keduanya di kejauhan. Para jenius muda lainnya, seperti Golden Child dan Ghost Monk, juga menyaksikannya.
Banyak orang yang ingin menjelajahi Laut Hitam di depan, namun semua upaya mereka tidak berhasil. Fei Changqiong, keturunan ras hantu yang melonjak Nether, dikatakan memiliki kecepatan tercepat. Ia pernah mengaku bisa terbang ke seluruh penjuru dunia. Tadi dia mencoba terbang di atas lautan, tapi apa hasilnya? Dia baru saja tenggelam di Laut Hitam. Seseorang dengan dingin berkata, semut manusia biasa masih bermimpi untuk terbang. Benar-benar angan-angan. Upaya sebelumnya termasuk terbang dan memanfaatkan harta karun untuk segera disalurkan, tetapi semuanya gagal. Begitu seseorang melangkah ke wilayah Laut Hitam, mereka dan seluruh hartanya akan jatuh dan tenggelam. Setelah beberapa hantu jenius gagal, tidak ada yang berani memaksakan perbatasan mereka. Sebaliknya, mereka mencari metode lain. Li Qiye melihat ke arah bayangan raksasa di kejauhan dan fokus pada ribuan pawang di belakangnya. Melihat ekspresi Li Qiye, Qiurong Wanshui menebak apa yang ingin dia lakukan dan dengan cemas bertanya, meminta kita melewatinya. Jangan khawatir, ini sangat mudah. Li Qiye tersenyum dan berkata setelah memilih target, peluk aku erat-erat, kita akan berangkat. Qiurong Wanshui mendengarkan dan memeluk erat pinggang Li Qiye sambil tersipu malu. Li Qiye menariknya lebih dekat lagi setelah menarik napas dalam-dalam. Sekarang, dia berdiri di depannya sambil memegangi pinggangnya. Keduanya saling menempel erat satu sama lain. Berada dalam pose intim sambil memeluk dada bangsawan muda menyebabkan Qiurong Wanshui menjadi sangat panas. Namun, Li Qiye tidak berminat menikmati situasi romantis ini. Dia meraung ketika energi darahnya mulai melonjak untuk melakukan 1000 tangan melawan 9 dunia. Segudang tangan muncul di belakang punggungnya seolah-olah sedang mengangkat 3000 dunia. Sepasang tangan mengangkat busur sejati 9 kata. Sebuah panah ilahi yang terbuat dari hukum universal ditempatkan pada tali busur yang ditarik ke belakang dengan lembut. Panah mantra ini adalah kata terakhir, maju, dari 9 kata sejati. Kata ini berubah menjadi hukum universal menjadi panah ilahi yang tak tertandingi. 1. Pengingat, 9 kata atau 9 suku kata Daois. Terjemahannya saya modifikasi sedikit sehingga versi bahasa Inggrisnya memiliki 9 kata juga. Ketika Anda sedang mendaki gunung atau menyelam jauh ke dalam hutan atau pergi ke alam liar, terus-menerus ucapkan 9 kata ini dalam hati Anda atau ucapkan dengan lembut dan semuanya akan berjalan lancar. Artinya tidak ada roh, hantu, setan, binatang buas, dan serangga beracun yang akan mencelakakan Anda dan Anda terlindungi dari segala bahaya. Ada juga segel 9 tangan yang menyertai 9 kata tersebut. Mereka sebenarnya ingin menyeberang. Sekelompok pemuda gempar. Bisakah mereka melakukannya? Banyak orang diam-diam berharap Li Qiye sukses. Mereka mulai kehilangan harapan setelah melihat begitu banyak kegagalan, namun jika Li Qiye mampu melakukannya, maka itu akan membuktikan bahwa misi ini bukanlah hal yang mustahil. Namun, ada juga yang berharap Li Qiye akan gagal, seperti Divine Spark Prince, Dasar bodoh, tunggu saja kematianmu tanpa penguburan. Engah. Li Qiye melontarkan kata, maju, panah mantra ilahi ini menembus angin an waktu itu sendiri. Saat pusaran ini dilepaskan, Li Qiye dan Qiurong Wanshui keduanya menghilang dari dunia ini seolah-olah mereka telah menguap. Anak panah ini seolah-olah melintasi masa lalu dari satu ruang waktu ke ruang waktu lainnya dan kemudian menghilang tanpa jejak. Kemana mereka pergi? Para penggarap yang menyaksikan melihat sekeliling untuk menemukan Li Qiye dan Qiurong Wanshui. Semuanya terjadi begitu cepat. Hanya dalam sepersekian detik, anak panah ini melesat menembus kepala seorang pawang. Dia bahkan tidak sempat bereaksi sebelum jatuh ke Laut Hitam. Yang lebih luar biasa lagi adalah Li Qiye dan Qiurong Wanshui kemudian muncul di ferry dengan postur yang sama seperti saat mereka menghilang, masih berpelukan erat. Mustahil. Beberapa orang melompat dengan sangat tidak percaya. Li Qiye bukan satu-satunya yang berpikir untuk mencuri kapal ferry. Beberapa orang telah berjanji, tetapi mereka tidak dapat melaksanakannya. Bahkan harta karun yang kuat pun tidak dapat membunuh seorang kapal feri yang awak karena mereka akan menjadi tidak berdaya begitu memasuki wilayah Laut Hitam. Tentu saja, 9 kata busur sejati milik Li Qiye bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harta karun mereka. Setelah panah, maju, ditembakkan, itu akan memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan seketika kemana saja, sepenuhnya mengabaikan segel yang menghalangi langit atau garis pertahanan di lokasi manapun.
Setelah menentukan targetnya, dia menembakkan kata, maju. Anak panah ini langsung menusuk kepala pawang sehingga mampu membawa mereka berdua ke perahu. Sayangnya, dia tidak bisa mengunci pantai seberang. Jika tidak, dia bisa menembakkan panah, maju ini untuk membawa mereka langsung ke sana. Upaya sukses Li Qiye dalam merebut sebuah kapal feri yang mengejutkan semua orang. Hal yang mustahil telah terjadi. Pangeran Percikan Ilahi terkejut sekaligus marah, sehingga dia berbicara sambil mencibir, menjadi musuh bagi para penangannya. Bodoh sekali. Semua orang tahu bahwa menyerang seorang pawang akan membawa bencana pribadi. Melawan para penangan dan sentimen di dalam Necropolis akan menghasilkan akhir yang buruk. Setelah Li Qiye mengambil alih perahu, bayangan raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan nafas yang menakutkan ketika ribuan penangan segera mengelilinginya. Sudah berakhir, orang ini akan dimakan hidup-hidup oleh semua penangan itu. Seseorang berseru dengan keras. Namun saat ini, tubuh Li Qiye tiba-tiba memancarkan aura aneh dan misterius. Jangan main-main denganku atau aku akan membantai kalian semua. Li Qiye dengan dingin menyatakan. Aura misterius ini berasal dari benda yang sebelumnya meminjamkan Li Qiye dari master aliran leluhur. Bayangan raksasa dan penangannya sangat waspada terhadap hal ini. Bayangan itu memilih untuk tidak menyerang dan semua pawang pun mundur. Mereka tidak berani menatap lurus ke arah Li Qiye. Kapal feri tersebut kemudian didorong oleh suatu kekuatan yang membawa mereka ke sisi lain. Adegan ini mengejutkan semua kejutan muda. Seseorang mengira dia hanya melihat sesuatu dan terus menggosok matanya. Mustahil. Banyak orang yang tidak berani mempercayai hal seperti itu. Li Qiye membunuh seorang pawang, namun bayangan dan semua pawang lainnya membiarkannya begitu saja. Mereka tidak tahu bahwa Li Qiye membawa sebuah benda yang sangat menantang surga, sesuatu yang menimbulkan ketakutan mutlak pada makhluk mengerikan seperti ini. Penonton tetap terpana untuk waktu yang lama saat mereka menyaksikan Li Qiye menaiki feri dan menghilang di cakrawala jauh. Bah, bajingan yang beruntung! Seru Pangeran Percikan Ilahi dengan ekspresi jelek. Dia mengumpulkan gigi karena marah karena dia tidak menyangka Li Qiye bisa mencapai pantai di seberang hidup-hidup. Mata Titanic Crescent Saint Child berkilauan saat dia berbisik, ada sesuatu yang menakjubkan pada orang itu. Amitabha, Amitabha, sungguh menakjubkan. Biksu Dazi juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mendaki. Seperti yang dikatakan Li Qiye, Biksu Dazi memiliki perahu harta karun yang bisa menyebarkan laut hitam, perahu yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Mingdu. Namun biksu tersebut tidak akan sembarangan menggunakan kapal tersebut karena ia waspada terhadap bayangan hitam beserta pawangnya. Dia tidak dapat memastikan apakah mereka akan melancarkan serangan jika dia berada di seberang. Pada saat ini, Li Qiye dapat melintasi setelah membunuh seorang pawang tanpa mendapat respon yang sesuai. Hal ini memberitahu Biksu Dazi bahwa Li Qiye memiliki sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada dirinya sendiri. Di pelayaran, awan merah tiba-tiba terbang mendekat. Dengan kecepatan yang tak tertandingi. Ekspresi Biksu Dazi sangat berubah saat menyusutkan sedikit ke dalam tubuhnya sebelum dengan cepat melarikan diri karena ketakutan. Laut hitam tenang, tidak ada apapun selain air yang gelap gulata. Li Qiye menaiki kapal feri itu bagaikan anak panah yang kuat, melayang dengan cepat menuju pantai seberang. Qiurong Wanshui masih dalam keadaan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa metode Li Qiye adalah membunuh seorang kapal laut dan secara agresif mencuri sebuah kapal feri. Apalagi tidak ada satupun pawang yang berani menyerang mereka. Dia bahkan tidak berani memikirkan hal seperti sebelumnya. Ada apa? Apakah kamu begitu menikmati pelukanku hingga kamu terlalu enggan untuk melepaskannya? Di tengah kebingungannya, dia tiba-tiba mendengar suara menggoda Li Qiye di dekat telinga. Hal ini segera membangunkannya ketika dia mendapati dirinya masih memeluk erat tubuhnya dengan kedua tangan di pinggangnya. Saat ini, dia ingin melompat ke dalam lubang karena malu. Seluruh tubuhnya terasa panas, kaki melemah saat sensasi mati rasa menyebar ke seluruh tubuh. Dia segera melarikan diri dengan wajah memerah dan tidak berani menatap lurus ke arah Li Qiye. Jangan jatuh cinta padaku, aku hanya seorang legenda. Berbeda dengan sifat malu-malunya, Li Qiye acuh tak acuh, dan bahkan ingin menggodanya. Wajah Qiurong Wanshui terasa sangat panas, tapi di balik rasa malunya, ada juga sedikit sensasi seolah dia kehilangan sesuatu. Ada rasa kehilangan yang tidak terlukiskan. Lama kemudian,
dia hanya menghela nafas dengan lembut. Kapal feri membawa mereka berdua menuju sisi lain dengan kecepatan sangat tinggi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, mereka akhirnya melihat sisi lain. Dari kejauhan, orang hanya bisa melihat daratan yang gelap. Terlebih lagi, langit di atas daratan ini beraneka warna dengan cahaya terang yang membumbung ke arah kuliner. Setelah perlahan mendarat di pantai, keduanya akhirnya mendarat. Kemudian, Li Qiye menyegel kapal feri ini di Laut Hitam. Perahu ini dan perahu dunia bawah agak mirip. Begitu benda ini meninggalkan Laut Hitam, ia akan membusuk sehingga tidak ada cara untuk membawanya. Tiba-tiba, terdengar dengungan, suara merdu yang indah. Saat keduanya tiba, yayasan Dao mereka tiba-tiba menjadi sangat hidup dengan pujian-pujian karena banyak hukum universal yang tiba-tiba muncul. Tubuh Li Qiye dan Qiurong Wanshui dikelilingi oleh himne Grand Dao. Setiap hukum universal bagaikan burung phoenix yang terbang tinggi, mereka muncul di samping banyak susunan rahasia mengambang. Seolah-olah keduanya telah menjadi bagian dari Grand Dao karena setuju dengan yayasan Dao mereka sendiri. Sebuah Dao baru akan muncul tepat di bawah setiap langkah mereka. Dering seperti bel yang nyaring itu seperti melodi yang menari. Reaksi Qiurong Wanshui bahkan lebih hebat dari reaksi Li Qiye. Hukum universal mulai terjalin di sekujur tubuhnya, berubah menjadi kata-kata yang akhirnya membuka babak abadi baru. Hukum universal ini memancarkan kecemerlangan dengan bubuk emas yang melayang di samping suara-suara yang menyenangkan. Bisa dibilang setiap langkahnya saat ini menghasilkan bunga teratai baru yang mekar. Grand Dao langit dan bumi memilih untuk membantu, kemanapun dia pergi, Grand Dao akan mengikuti. Apa yang sedang terjadi? Qiurong Wanshui terkejut. Meskipun Grand Dao memberikan perasaan yang tak tertandingi dan manfaat yang besar, dia sendiri tahu bahwa, dengan bakat dan pemikirannya, dia masih sangat jauh dari harmonisasi dengan Grand Dao sehingga berjalan dengan Grand Dao adalah hal yang mustahil. Namun, hal seperti itu sedang terjadi saat ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ini adalah tanah Dao dan kamu adalah hantu. Tanah Dao ini ada teknisnya dengan ras. Hantumu, Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Qiurong Wanshui entah bagaimana berhasil menenangkan diri dan mengikuti Li Qiye lebih jauh ke negeri ini. Dia merasa itu sangat aneh. Pegunungan dan jalanan sangat luas sementara sungai-sungai megah menutupi daratan yang luas ini. Namun, jika dilihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa pegunungan didirikan oleh tulang Dao, hukum Dao membentuk bumi, dan dasar sungai dibuat dari bab Dao sementara rune Dao menyebabkan air mengalir. Semua aspek kehidupan di lapangan juga serupa dalam hal ini. Entah itu burung yang terbang di langit atau binatang yang berlarian di tanah atau tumbuhan yang tidak memiliki esensi kehidupan, semuanya berasal dari Grand Dao. Sebuah pohon besar menjulang tinggi ke langit di hadapan Qiurong Wanshui. Pohon ini memiliki tubuh yang kuat dengan daun yang subur dan menghijau, tetapi jika dilihat dari sudut pandang lain, beberapa hukum universal Grand Dao bersatu membentuk batangnya yang tua dan keras. Rantai universal yang lebih kecil, seukuran benang sutra halus, bersatu membentuk daun hijau. Lalu ada gajah seekor raksasa yang berlari di depan mereka, orang dapat melihat bahwa fondasi Dao membuat tulangnya, bab Dao membuat daging, dan matanya terbuat dari energi Grand Dao. Hanya dengan melihatnya, seseorang akan merasakan kekuatan Grand Dao menyerang indranya seperti gelombang pasang samudera. Demikian pula ada seekor burung terbang di langit, rune Dao membentuk bulunya, sumber Dao membentuk tubuhnya, dan matanya merupakan penggabungan dari banyak hukum Dao yang menggunakan energi roh. Seolah-olah negeri ini penuh dengan kehidupan yang berwarna-warni seperti surga atau tanah suci, namun kenyataannya tidak ada kehidupan di sini. Semuanya berasal dari Grand Dao, mereka hanyalah bentuk Dao dan bukan kehidupan sejati. Pada awalnya, Qiurong Wanshui tidak melihat dengan jelas dan mengira bahwa tanah ini penuh dengan kehidupan. Namun, setelah mengikuti Li Qiye beberapa saat, dia mulai menyadari petunjuknya. Meskipun makhluk-makhluk itu berlarian sambil bercanda, dengan pandangan yang lebih penuh perhatian, orang akan dapat melihat bahwa mereka semua tidak memiliki esensi kehidupan yang sebenarnya. Tentang apa semua ini? Dia menganggap ini terlalu sulit dipercaya, itu bahkan lebih menyeramkan dari Necropolis. Meskipun Necropolis adalah rumah bagi banyak sentimen, mereka memiliki kesadaran dan persepsinya sendiri. Mereka ingin bertahan hidup, sehingga bisa dikatakan bahwa selain tidak memiliki darah dan daging secara fisik,
sentimennya tidak berbeda dengan rekan-rekan mereka di luar. Tapi tempatnya berbeda. Segala sesuatu di sini bergantung pada Grand Dao. Tidak peduli apakah itu pohon yang tumbuh atau burung kecil yang terbang, mereka tidak memiliki kesadaran otonom atau keinginan alami untuk bertahan hidup karena mereka hanyalah turunan dari Grand Dao. Kamu bisa menganggap tempat ini sebagai tanah Dao. Lebih tepatnya, ini adalah turunan dari Grand Dao dari langit dan bumi. Li Qiye tersenyum dan menjawab, itu tidak mungkin. Qiurong Wanshui sangat terkejut karena dia sulit mempercayainya. Semua orang tahu bahwa di antara 9 dunia dan 8 kehancuran, 9 langit dan 10 bumi, semua makhluk di dunia ini dan segudang keberadaan semuanya merupakan mahakarya dari Grand Dao Surgawi. Langit, bumi, semua keberadaan, dunia itu sendiri, dan 7 emosi dan 6 keinginan, semua ini berasal dari Grand Dao Surgawi. Dan pemandangan di depan hanyalah turunan dari Grand Dao ini, mereka tidak seperti makhluk hidup nyata di luar. Segala sesuatu di sini hanya terdiri dari hukum universal, dingin dan tanpa emosi. Tanah ini merupakan sebuah mesin raksasa dan kompleks dengan fungsi yang teratur, namun tidak memiliki kehidupan. Kamu bisa memperkirakan, sebagai bentuk pertama dari Grand Dao Surgawi, tapi mungkin juga tidak bisa dianggap sebagai bentuk pertama karena tempat ini tidak bisa melahirkan kehidupan. Lebih tepatnya, ini adalah versi yang sangat kecil atau miniatur dari turunan Grand Dao Surga. Grand Dao Surgawi benar-benar melebihi imajinasi kita. Jika ada eksistensi tak terpecahkan yang mampu mengendalikan Dao ini bersama dengan semua hukum duniawi, maka Anda akan dapat melihat pemandangan di hadapan Anda lagi. Li Qiye tersenyum dan menambahkan, tentu saja, seseorang yang dapat memahami Grand Dao Surgawi ini sebelum Anda menjadi langka di dunia ini. Dia melanjutkan dengan emosi, Grand Dao Surgawi sejati yang mampu mencakup 9 langit dan 10 bumi dan juga mampu menciptakan semua makhluk hidup. Ini misterius dan mendalam, sesuatu yang mustahil bagi siapapun untuk memahaminya secara keseluruhan. Grand Dao Surgawi yang sebenarnya berbeda dengan Grand Dao Surgawi yang biasa dibicarakan oleh para pengecut. Grand Dao yang disebutkan oleh para peserta hanyalah sebagian kecil dari gambaran keseluruhan. Grand Dao Surga yang sejati adalah sebuah kekuatan, sebuah hukum universal. Sejak dahulu kala, ada kaisar abadi yang menyebut Grand Dao Surgawi sejati sebagai Dao asal langit dan bumi, Dao segudang langit dan bumi, atau Dao sejati langit dan bumi. Sepanjang yang bisa diingat, bahkan kaisar abadi dengan kehendak surga, seseorang yang menguasai alam semesta, tidak dapat mengendalikan Dao sejati langit dan bumi dan paling olok-olok hanya dapat memahami sebagian kecil darinya. Li Qiye menambahkan, itu tidak mungkin. Qiurong Wanshui kagum dengan wahyu ini. Kaisar abadi tidak terpecahkan di mata semua orang karena mereka mampu memikul kehendak surga. Namun, Li Qiye mengatakan bahwa bahkan para kaisar sendiri tidak dapat memahami Dao yang sebenarnya. Tak seorang pun akan mempercayai klaim seperti itu. Ada banyak hal yang mustahil di dunia ini. Li Qiye sambil terus tersenyum, tetapi inilah kebenarannya. Ingin mengendalikan Grand Dao Cakrawala yang sebenarnya adalah hal yang mustahil. Mengapa? Qiurong Wanshui bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Qiye menatap ke lanskap yang jauh dan berkata, alasannya sangat sederhana, kehidupan. Bahkan kaisar abadi pun tidak bisa tiba-tiba menciptakan kehidupan. Misalnya, jika tidak ada biji, maka tidak akan ada akar, apalagi sehelai daun. Bahkan seorang kaisar yang tak terkalahkan pun tidak dapat menciptakan pohon dari udara yang tipis. Jika ada benih, maka kaisar punya cara untuk menjadikannya pohon yang menjulang tinggi dalam semalam. Jika ada cabang, maka seorang kaisar dapat membiarkannya di tanah hingga tumbuh menjadi pohon. Dengan sehelai daun, mereka bisa menggunakan metode yang paling menantang surga agar bisa dihilangkan dan akhirnya tumbuh menjadi pohon juga. Li Qiye berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, jika tidak ada apa-apa, maka seorang kaisar tidak dapat menciptakan pohon yang menembus surga karena mereka tidak dapat menciptakan kehidupan entah dari mana. Mereka membutuhkan titik awal untuk melakukan apapun. Menciptakan kehidupan adalah urusan surga lama yang jahat, lebih tepatnya, ini adalah masalah yang diserahkan kepada Dao sejati langit dan bumi, mengerti? Qiurong Wanshui dibuat. Mendengar penjelasan Li Qiye sangat mengejutkannya. Hal ini telah membuka pintu baru baginya, dia bisa melihat Grand Dao baru yang belum pernah disentuh sebelumnya.
Saat ini, dia sedang memasuki istana baru Grand Dao. Sebelumnya, dia hanya berlama-lama di sekitar gerbangnya. Dia adalah seorang bangsawan kerajaan dan mengembangkan hukum Dao yang cukup kuat, sehingga menghasilkan fondasi yang kuat, tapi itu hanyalah mimikri. Sepertinya seseorang telah membangun rumah dan dia memilihnya sedikit. Tapi sekarang, dia tahu cara membangun rumahnya sendiri satu demi satu. Li Qiye melihat ekspresi dan tersenyum, kamu benar, ini tentang menciptakan Grand Dao milik kamu dan kamu sendiri. Bahkan jika kamu mengembangkan teknik Kaisar Abadi, itu hanya akan menjadi milik seseorang sebelum kamu, itu bukan milikmu. Jika ini masalahnya, lalu bagaimana Anda bisa berbicara tentang menciptakan negara atau menerima anugerah Tuhan di masa depan? Tanpa Dao Anda sendiri, bagaimana kehendak surga akan menerima Anda? Bagaimana kamu bisa memikul kehendak surga? Qiurong Wanshui menarik napas dalam-dalam. Menciptakan Grand Dao sendiri adalah wilayah yang hanya dimasuki oleh paragon berbudi luhur. Saat ini, dia hanyalah seorang royal noble dan sangat jauh dari level seperti itu. Meskipun demikian, dia masih mendapatkan banyak manfaat dari kata-kata Li Qiye. Li Qiye membawanya ke lokasi lain. Dia memperhatikan pemandangan yang sangat aneh di langit. Seseorang tidak akan bisa melihatnya tanpa mengamati langit dari dekat. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah sebuah kerajaan. Jauh di angkasa di mana ada cahaya abadi yang datang dan pergi bersama dengan api ilahi, tampaknya ada sebuah istana samar dan beberapa paviliun kuno. Seolah-olah ada kerajaan yang sangat luas di wilayah itu, hampir seluruhnya seperti dunia lain. Istana itu cukup besar untuk menampung 3.000 dunia. Ini adalah kerajaan yang menjulang di atas 9 langit dalam ceruk awan yang sangat rahasia di langit. Ini membuatnya tampak seolah-olah itu adalah ilusi yang luar biasa. Apa itu? Qiurong Wanshui menunjuk ke kerajaan di langit ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Qiye memandang kerajaan itu dan dengan ringan menjawab, kamu bisa menyebut kerajaan surga, tapi jangan bertanya lebih detail. Kerajaan surga. Qiurong Wanshui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengklik berulang kali. Dia tiba-tiba merasakan dorongan lain dan bertanya, apakah bangsawan muda pernah ke sini sebelumnya? Tidak. Li Qiye memegangi kepalanya dan menjelaskan, ini adalah pertama kalinya bagi saya karena tidak mudah untuk datang ke sini. Dalam keadaan normal, tempat ini tidak mengizinkan orang luar untuk mengganggu. Namun, saat ini agak berbeda. Jika bukan karena suatu hal, saya tidak akan datang ke sini. Qiurong Wanshui tidak mengetahui hal-hal yang dijelaskan oleh Li Qiye, tapi dia merasa bahwa itu ada secara mendasar dengan master aliran nenek moyang. Li Qiye berhenti di banyak tempat seolah sedang melihat dan mencoba memahami sesuatu melalui meditasi. Apa yang ingin dipahami oleh bangsawan muda? Qiurong Wanshui bertanya dengan rasa ingin tahu setelah melihat tingkah laku Li Qiye. Li Qiye menjawab, hukum dan pasal yang pantas. Namun, ini belum sebatas pemahaman, saya hanya melihat saja. Hal-hal ini terlalu rumit untuk dipahami hanya dengan pandangan sekilas. Hukum dan pasal yang tidak pantas. Qiurong Wanshui kembali dengan terkejut. Dia melihat sekelilingnya, meskipun tempat ini berasal dari Grand Dao Surgawi, dia tidak melihat hukum manfaat sama sekali. Li Qiye tersenyum dan membawanya ke puncak yang tinggi sehingga mereka bisa melihat seluruh pemandangan dengan pemandangan yang indah. Li Qiye lalu menunjuk untuk mengarahkannya, lihatlah bagian langit dan bumi ini. Gunung lurus tepat di bawah kakimu adalah teknik pedang. Hutan lebat di depan adalah hukum panjang umur. Sungai yang mengalir di depan Anda adalah teknik yang menyapu surga. Gunung rusak di sana adalah teknik mengetuk surga yang tidak lengkap. Qiurong Wanshui dengan hati-hati melihat lagi, tapi dia tidak menyadari kedalamannya. Namun, setelah menerima lebih banyak bimbingan dari Li Qiye, dia samar-samar merasakan sesuatu. Misalnya, puncak tinggi di bawahnya mengandung energi pedang yang beresonansi. Bakat saya terlalu rendah sehingga saya tidak dapat memahami mistisisme dari hal-hal ini. Qiurong Wanshui berkata dengan malu. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, Anda tidak dapat disalahkan, kedalaman tempat ini jauh melampaui imajinasi Anda. Saya sendiri perlu menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari semuanya. Mengapa bangsawan muda tidak mempelajari semua hukum ketentuan di tempat ini? Tanya Qiurong Wanshui. Butuh banyak usaha untuk sampai ke tempat ini, negeri yang penuh dengan hukum prestasi.
Siapapun yang akan menambahkan hukum yang datang dalam berbagai bentuk ini, tetapi tidak dengan Li Qiye. Hukum kelayakan di sini tidak cocok untuk saya. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan menambahkan, ini adalah hukum kekayaan yang dimiliki oleh ras hantumu, jadi aku tidak cocok untuk mengembangkannya. Lagi pula, tidak ada artinya bagi saya untuk mempelajarinya. Orang yang meninggalkan hukum kelayakan ini sangatlah menantang surga. Gunung yang sama, dari sudut pandang berbeda, bisa saja merupakan pegunungan atau puncak. Setiap orang akan melihat hal yang berbeda dan mengambil kesimpulan yang berbeda. Tempat ini hanya berisi struktur umum Grand Dao dan hukum prestasi, sehingga orang akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kadang-kadang, perbedaannya seperti langit dan bumi. Li Qiye berhenti sejenak di sini. Jika Anda ingin mempelajari segala sesuatu dari asal-usul aslinya, maka Anda harus berada pada level yang sama dengan orang itu, atau Anda harus memiliki pengetahuan yang menakjubkan dengan bakat tertinggi dan kemampuan analitis yang cermat, tanpa meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat sampai ke akar-akarnya. Tentu saja, untuk arus kembali ke asal mula setiap kelayakan hukum di sini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Li Qiye melanjutkan, bahkan jika Anda dapat mempelajari beberapa prestasi hukum, masih akan sangat sulit untuk mengajarkannya kepada orang lain. Setiap orang memiliki penafsiran berbeda tentang Dao di mana perbedaan kecil apapun dapat menyebabkan pandangan yang besar. Namun, jika Anda berhasil mempelajari beberapa di antaranya, maka itu akan tetap sangat bermanfaat karena ini adalah asal-muasal mula ras hantu. Asal-usul ras hantuku. Qiurong Wanshui terkejut. Li Qiye mengangguk dan berkata, bisa dibilang seperti itu. Setidaknya, sumber pencerahan ras hantu Anda ada di sini. Hasilnya akan luar biasa jika orang lain mengetahui bahwa tanah ini adalah tanah Dao tertinggi dari ras hantu. Qiurong Wanshui membeku karena terkejut. Jika tempat ini adalah asal-muasal budidaya ras hantu, maka hukum izin di sini adalah seni utama para pembudidaya hantu. Di mana tempat ini? Qiurong Wanshui menarik napas dalam-dalam setelah sekian lama dan bertanya pada Li Qiye dengan tidak percaya. Dia kemudian menjawab, tanah terlantar. Seseorang melempar Grand Dao surgawi ke sini, jadi tempat ini menjadi tanah sampah. Mata Qiurong Wanshui terbuka lebar saat dia berseru, tanah sampah yang terbengkalai. Tidak mustahil, bukankah ini asal-muasal budidaya ras hantu kita? Itu memang benar bagimu. Dahulu kala, banyak seni budidaya ras hantu yang berasal dari tempat ini. Lebih tepatnya, mereka sengaja disebarkan oleh orang itu. Tapi dia, ini hanyalah gurun yang berisi sampah. Kenapa dia membuang hukum kelemahan yang kuat ini? Qiurong Wanshui mengamati pemandangan menakjubkan yang berisi banyak sekali hukum yang menakjubkan. Orang-orang akan menjadi gila karena bahagia jika mereka bisa mempelajari seni ini. Li Qiye memandang ke pemandangan dan dengan lembut berkata, karena dia gagal, maka dia membuang semua kegagalannya di sini. Misalnya, gunung di bawah kita adalah teknik pedang, tapi juga emas. Hutan di sana memiliki hukum panjang umur, tapi juga terbuat dari kayu. Sungai di depan adalah hukum yang menyapu surga, tetapi juga udara. Itu adalah 5 elemen, apakah Anda memahaminya sekarang? Dia mencoba menggunakan teori 5 elemen yang ada secara harmonis untuk melawan surga. Menentang surga, Qiurong Wanshui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulanginya. Penciptaan kehidupan. Li Qiye memandangnya dan berkata, tetapi dia tidak berhasil. Hal ini terlihat jelas hanya dengan melihat tempat ini. Dia telah mencoba berkali-kali, tetapi semuanya sia-sia. Menciptakan kehidupan. Qiurong Wanshui terkejut. Sebelumnya, Li Qiye mengatakan bahwa penciptaan kehidupan adalah sesuatu yang hanya diperuntukkan bagi langit yang tinggi, namun kini seseorang benar-benar mencoba untuk melawan langit. Ayo, Li Qiye berkata sambil tersenyum sambil memimpin Qiurong Wanshui maju. Kali ini, dia masih beristirahat di San sini, tapi itu bukan untuk memahami hukum prestasi, ini lebih untuk menemukan sesuatu yang lain. Qiurong Wanshui mau tidak mau bertanya, apa yang ingin dicari oleh bangsawan muda? Li Qiye menunjuk ke langit dan menjawab, kita harus memasuki kerajaan surga, tapi pertama-tama, kita harus menemukan tempat dengan esensi kehidupan nyata sebelum bisa naik. Kita tidak bisa terbang ke sana. Qiurong Wanshui dengan cemas menatap ke langit. Dia sangat penasaran dengan apa yang ada di atas sana. Kamu bisa mencoba terbang. Li Qiye tertawa dan berkata,
Dia sangat percaya pada Li Qiye sehingga dia segera melompat untuk terbang. Namun, saat dia mencapai ketinggian tertentu, seperti ada telapak tangan besar yang mendorongnya turun dari langit, menyebabkan dia jatuh ke tanah dan pusing. Apa kamu baik-baik saja? Li Qiye mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Qiurong Wanshui bangkit dan dengan marah menatapnya dan berkata, bangsawan muda menipuku. Kamu tahu bahwa ada kekuatan menembus langit namun kamu tetap menyuruhku terbang. Li Qiye menahan dan menenangkan, ini bukanlah sebuah keputusan. Kedua tempat itu tidak berada di dunia yang sama. Kamu tidak tahu tempat apa ini, jadi kamu tidak bisa memahami celahnya. Qiurong Wanshui melihat senyumnya dan menatapnya dengan marah. Keduanya melanjutkan perjalanan dan melintasi banyak gunung dan sungai. Mereka berjalan cukup lama namun tidak dapat menemukan tempat yang dicari Li Qiye. Setelah sekian lama, mereka akhirnya sampai di suatu lokasi tertentu. Tempat ini berbeda dari yang lain, tidak ada Grand Dao atau hukum universal yang menciptakan gunung dan sungai di sini. Tidak ada rumput atau ikan, hanya bumi yang hangus, suram dan tak bernyawa. Tempat lain tidak memiliki sari kehidupan, namun masih terdapat burung terbang dan ikan berenang dengan bunga mekar dan berbaring. Sebaliknya, bumi yang hangus ini tidak memiliki apa-apa, yang ada hanyalah keheningan yang mematikan. Di sini, Li Qiye langsung tertarik dengan bumi yang hangus ini. Dia dengan cepat melangkah ke dalam tanah ini dan berjongkok untuk melihat lebih dekat. Sepertinya ada sesuatu di sini yang menarik seluruh perhatiannya. Qiurong Wanshui mengikutinya. Dia memperhatikan bahwa tidak ada yang lain selain semut kecil yang menjanjikan di tanah. Dia tidak bisa membedakan apakah semut ini asli atau berasal dari Grand Dao. Dia kemudian menghitung dengan cermat dan menemukan bahwa ada 10 semut yang terus bergerak dalam pola melingkar. Tunggu, tidak. Qiurong Wanshui mencari beberapa saat dan menemukan ada satu yang hilang dan hanya tersisa 9. Ketika dia menghitung lagi, semut yang hilang itu muncul entah dari mana dan kelompok itu kembali berjumlah 10. Dia masih belum benar. Saat dia mengira sedang melihat sesuatu, dia kemudian menemukan bahwa hanya ada satu semut. Terlebih lagi, dia tidak bisa melihat bagaimana 9 orang lainnya menghilang sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tertegun sejenak. Kelompok itu, sekali lagi, berubah menjadi 9 semut, lalu semut lain keluar untuk melengkapi lingkarannya. Dia tidak tahu apakah dia hanya pusing atau hanya ilusi. Dia memfokuskan pikirannya lagi untuk melihat berapa banyak yang benar-benar ada di sana. Namun tiba-tiba, bumi tiba-tiba mulai berputar dan jutaan semut berjalan melingkar. Ini adalah hal terakhir yang dia ingat sebelum dia langsung pingsan. Saat dia hampir koma, aura dingin yang mampu mencerahkan orang dengan kebijaksanaan sempurna masuk ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia tersentak. Dia langsung terbangun, Li Qiye lah yang membangunkannya kembali dari komanya. Jangan lihat, hati daomu belum biasa sejauh kamu bisa melihat benda ini. Li Qiye berkata dengan sungguh-sungguh. Faktanya, tidak banyak orang di dunia ini yang dapat mengetahui berapa banyak semut yang ada, kecuali jika dia adalah kaisar abadi atau seseorang yang telah mengalami banyak pelatihan, seperti Li Qiye. Kalau tidak, hati mereka akan terguncang. Apa itu? Qiurong Wanshui sangat khawatir dan tidak tahu berapa banyak semut yang ada. Ini adalah sesuatu di luar jangkauanmu. Li Qiye menjawab karena dia menyadari pikiran penasaran gadis itu dan tersenyum, jumlahnya tidak penting, yang penting adalah awal dan akhir. Yang satu adalah yang primordial, 9 yang ekstrim, dan 10 adalah pencapaian yang sempurna. Qiurong Wanshui masih bingung setelah mendengar ini, tapi Li Qiye tidak merasa terkejut, berjalanlah ke tempat lain untuk melihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu atau tempat yang aku coba temukan. Jika ada bahaya, segera kirim pesan kepada saya melalui telepati. Oleh karena itu, dia berjongkok dan mengamati semut-semut di tanah dengan cermat. Dia benar-benar asyik dan asyik bermeditasi. Qiurong Wanshui tidak mengganggunya dan pergi ke tempat lain. Li Qiye benar-benar melupakan semuanya karena yang ada hanya semut yang bergerak membentuk lingkaran di matanya. Di mata orang lain, semut-semut itu bergerak, tetapi ceritanya berbeda bagi Li Qiye. Semut ada secara keseluruhan dengan awal dan akhir. Setelah waktu yang tidak diketahui, Li Qiye menemukan beberapa petunjuk dan kedamaian dengan menggugah, menarik, tidak heran mengapa dia berakhir seperti itu.
Dia memahami beberapa hal, sehingga surga tua yang jahat tidak menyayangkannya. Luar biasa, sayangnya ini belum lengkap. Jika dia mampu memahaminya, maka dia akan menjadi nomor satu sepanjang masa. Mereka yang tidak menyadarinya hanya akan melihat semut berada dalam lingkaran, tidak ada yang istimewa sama sekali. Namun, bagi mereka yang memahaminya lebih jauh, mereka akan menganggap asal-usul semut ini terlalu salah dan mengejutkan. Di dalam semut-semut ini terdapat turunan dari Dao sejati langit dan bumi. Meski hanya semut biasa, namun melibatkan awal dan akhir, hidup dan mati, yin dan yang, keberadaan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Bahkan Kaisar Abadi pun akan terkejut melihat penurunan seperti itu. Sayangnya, ini tidak berkembang sepenuhnya dan hanya berupa prototipe. Meskipun demikian, itu masih merupakan turunan dari kedalaman Dao sejati langit dan bumi, sesuatu yang dapat menciptakan kehidupan. Sederhananya, ini adalah kejadian. Namun, semut-semut ini hanyalah permulaan. Li Qiye melanjutkan proyeksinya dan sangat yakin bahwa arah penurunan ini benar. Artinya keberadaan di masa lalu telah berjalan sangat jauh di jalur ini. Setelah perhitungan dan upaya yang tak terhitung banyaknya, dia akhirnya mulai memahami keajaiban Dao sejati langit dan bumi. Keberadaan ini memiliki interpretasi yang berbeda terhadap Dao sejati dan bermanfaat untuk memulai Grand Dao baru. Sayangnya, apa yang diciptakan oleh keberadaan ini hanyalah permulaan dan sekedar garis besar, sesuatu yang masih jauh dari selesai. Pada saat itu, karena berbagai alasan, tindakan melawan surga ini tidak ditoleransi oleh langit yang tinggi sehingga keberadaan ini akhirnya memaksa dirinya ke dalam kesulitan. 1. Sekadar catatan, saya menggunakan dia untuk merujuk pada keberadaan ini, tapi saya tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Li Qiye membenamkan dirinya dalam derivasi ini. Dia menghitung rune Dao yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan ingatannya. Semua kenangan dan eksperimen terhapus yang pernah dilakukannya perlahan kembali. Li Qiye, sebagai gagak hitam, berbeda dari pakaian dalam yang tersegel. Pakaian dalam yang tersegel bergantung pada batu era darah, meskipun mereka belum mati, mereka tidak dapat hidup normal selama bertahun-tahun. Gagak hitam berbeda, ia selalu hidup di dunia nyata dan mengalami naik turunnya 9 langit dan 10 bumi. Ia memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Selama jangka waktu yang panjang ini, ia menjalani kehidupan yang penuh warna dan telah melakukan banyak hal, namun semuanya berkisar pada 3 poin utama, tak terpecahkan, kehidupan kekal, dan asal-usul. Selama berabad-abad, Dark Crow menghasilkan banyak eksistensi yang tak terkalahkan. Ini adalah suatu bentuk pelatihan baginya, semacam akumulasi dan eksplorasi untuk mencapai keadaan tak terpecahkan. Belakangan, mereka mulai meneliti topik kehidupan kekal, keabadian sejati. Ini adalah topik yang telah memikat semua orang selama ribuan tahun. Makhluk tertinggi di era kesunyian dan kaisar abadi di era kaisar selalu menjelajahi jalur ini, setiap orang secara alami menginginkan keabadian sejati. The Dark Crow adalah kasus khusus dari keabadian sejati, ia tahu bahwa keabadian semu ini bergantung pada hal tertentu di gua iblis abadi. Selama tubuh fisiknya tetap di sana, gagak kegelapan akan abadi. Namun, keabadian ini menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain, jadi selama bertahun-tahun, setelah mengumpulkan banyak pengetahuan di jalur ini, Li Qiye mencoba mencari keabadian sejati. Dia melangkah sangat jauh dari jalan ini, tetapi dia tidak dapat mencapai titik. Lagi pula, sejak dahulu kala, tak seorang pun pernah mendengar tentang seseorang yang memiliki kehidupan kekal kecuali mereka bergantung pada keberadaan yang sangat unik, seperti sesuatu dari 9 harta karun surgawi yang legendaris. Karena jalan menuju keabadian tidak dapat dilalui, Li Qiye mengubah tujuannya. Jika dia tidak bisa mencapai keabadian, lalu bagaimana dengan menciptakan kehidupan seperti Dao sejati langit dan bumi? Atau bahkan menguasai asal-usul dunia baru? Dia telah mencoba berkali-kali untuk berjalan di jalur asal mula kehidupan dan penciptaan, namun ini hanyalah sarana yang diserahkan kepada surga yang tinggi. Banyak kaisar abadi telah mencoba di masa lalu, tetapi tidak ada yang berhasil. Li Qiye juga bertahan dalam waktu yang sangat lama tanpa menghasilkan hasil apapun. Seperti yang dia katakan sebelumnya, tidak ada seorang pun yang mampu memahami keseluruhan Dao sejati langit dan bumi.
Hari ini, setelah melihat semut-semut ini mendapatkan Grand Dao, Li Qiye menjadi sangat terkejut. Setelah berbagai upaya dan proyeksi, dia yakin sepenuhnya bahwa orang ini menemukan jalan yang benar. Sayangnya, orang itu baru saja memulai dan waktu tidak menunggunya. Li Qiye membenamkan dirinya dalam mengamati semut-semut biasa ini, berharap untuk melihat transformasi ini. Jika jalan ini benar-benar sempurna tanpa cacat, maka itu akan sangat menakutkan. Pada saat itu, Kaisar Abadi bukanlah apa-apa. Langit yang tinggi bukanlah apa-apa. Sepertinya olah dia ketakutan saat tersesat dalam derivasi ini. Upaya ceroboh dalam membuat proyeksi ini telah menempatkan dirinya dalam krisis. Li Qiye sendiri tidak menyadarinya ketika proyeksi ini menghabiskan energi darahnya beserta kekuatan hidupnya. Tingkat konsumsi energi darah dan kekuatan hidup Li Qiye sungguh menakjubkan. Rambutnya memutih seluruhnya, seolah-olah dia menjadi puluhan tahun lebih tua hanya dalam hitungan detik. Pada saat ini, istana takdirnya muncul dan akar tera yang dia peroleh dari pulau-pulau menuangkan esensi kehidupan yang tak ada habisnya. Esensi kehidupan yang kaya ini mengalir kembali ke istana takdir. 4 gambar kehidupan di dalam istana utama melepaskan sejumlah besar kekuatan hidup untuk memaksakan penuaan Li Qiye, menggantikan hilangnya energi darah dan kekuatan hidup. Jika seseorang berada di samping Li Qiye saat ini, mereka akan menemukan bahwa rambutnya terus berubah antara hitam dan putih. Perkembangan ini sama sekali tidak mengejutkan. Bahkan orang jenius paling cemerlang yang mampu melawan langit pun tidak akan mampu memahami turunan ini seumur hidup mereka. Sedikit sekali orang di dunia ini yang dapat memahami makna mendalamnya. Bahkan orang jenius yang jahat pun akan menderita penyimpangan Qi setelah melihatnya dalam waktu lama. Misalnya, Qi Urong Wanshui hampir pingsan hanya setelah beberapa kali melirik. Sementara itu, Qi Urong Wanshui pergi ke tempat lain. Dia hanya ingin mempelajari satu hukum manfaat, itu saja sudah cukup memuaskan. Inilah asal-muasal budidaya ras hantu. Banyak undang-undang jasa di sini yang mencakup berbagai undang-undang jasa hantu. Dengan hanya mempelajari salah satunya, itu setara dengan memahami sebagian besar budidaya hantu dan pastinya akan bermanfaat bagi jalur dao masa depan Qi Urong Wanshui. Namun, meski telah berusaha sebaik-baiknya, dia tidak mampu memahami kedalaman satu pun hukum kelayakan. Paling-paling, dia hanya bisa merasakan beberapa perubahan. Misalnya, sensasi samar energi pedang atau niat pedang dari beberapa gunung, atau aura agung tertentu. Melihat kedalaman hukum ini saja akan lebih sulit daripada mencapai surga bagi Qi Urong Wanshui. Namun, dia tidak bisa menyalahkan hal ini. Bukan hanya karena kurangnya bakatnya, hukum prestasi yang dibuang di sini adalah asal mula pemikiran dan Grand Dao paling kuno dari ras hantu. Setelah jutaan tahun memuat dan bertransformasi, banyak ras di dunia Secret Nether sudah jauh dari Grand Dao dan hukum prestasi aslinya. Meskipun undang-undang yang ditinggalkan ini sepertinya hanya merupakan undang-undang yang bermanfaat, undang-undang tersebut sebenarnya berisi Grand Dao yang mencakup segalanya dengan misteri yang tak tertandingi, sangat rumit dan tidak praktis. Namun, mengungkap sedikit pun misteri di sini akan menghasilkan manfaat yang tak terbatas. Menelusuri kembali asal-muasal hukum rahmat ini setara dengan memahami garis besar Dao besar ras hantu. Garis umum besar ini mungkin tidak melanggar hukum kaisar karena seseorang tidak akan bisa menggunakannya untuk membunuh musuh atau kejahatannya, namun setelah dipahami, ini akan membuka jalan menuju puncak di masa depan. Hanya mereka yang berada di alam virtuous paragon yang dapat mengekspos diri mereka pada penciptaan Dao pribadi. Namun, di tempat ini, selama seseorang memiliki bakat dan pengetahuan yang menantang surga dan pengetahuan yang cukup untuk memahami hukum-hukum asal-muasal ini, maka seseorang dapat mulai memikirkan misteri paragon berbudi luhur jauh sebelum titik tersebut. Ini adalah hal yang sangat menakjubkan. Qi Urong Wanshui gagal berkali-kali, bukan hanya karena bakatnya yang kurang, tapi juga karena ilmunya yang jauh dari kemampuan. Dia berasal dari suku hantu bayangan salju, suku kecil seperti ini hanya mempunyai pilihan hukum kelayakan yang sangat terbatas, diangkatnya Royal Noble di usianya berarti bakatnya sangat luar biasa. Jika dia berasal dari keturunan seorang kaisar, maka mungkin tingkat pengolahannya saat ini tidak akan lebih lemah dibandingkan dengan anak suci bulan sabit Titanic. Dia juga bisa memahami sedikit misteri ini. Namun sayang, pengetahuannya terlalu sedikit dan dia tidak dapat memahami apapun.
Gunungan harta karun di depan matanya sudah dekat, tapi dia hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Meski begitu, Qiurong Wanshui tidak serakah. Dia tidak merasa menyesal memikirkan banyak prestasi hukum yang tidak dapat dipelajari. Perjalanan ke Necropolis ini sangat bermanfaat baginya, dan Li Qiye telah memberikan banyak keberuntungan. Setelah gagal mempelajari hukum keindahan ini, Qiurong Wanshui dengan tegas menyerah dan mencari tempat yang memiliki tanda-tanda kehidupan sebagai pengganti Li Qiye. Meskipun ini adalah tanah terlantar, namun luasnya ratusan ribu juta. Menemukan tempat dengan kehidupan di hamparan luas ini sama sulitnya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Saat Li Qiye sedang asyik memelihara semut dan Qiurong Wanshui sedang mencari tempat yang memiliki tanda-tanda kehidupan, seseorang akhirnya berhasil menemukan Laut Hitam kembali ke perbatasan. Orang itu adalah Tian Lunhui, dia membawa barang yang sangat menantang surga dan berhasil mencuri kapal feri yang sangat besar dari seorang pawang. Dia kemudian membawa serta puluhan petani muda di perahu ini dan mereka dengan cepat melakukan perjalanan menuju pantai seberang. Para pemenang adalah para jenius yang paling menjanjikan dalam ras hantu, seperti anak suci bulan sabit Titanic, anak jahat serangga hantu, anak emas, biksu hantu, dan sebagainya. Tindakan Tian Lunhui mengejutkan semua kekhawatiran muda yang hadir. Gayanya yang tak terpecahkan dan aura misteriusnya mendapat banyak kekaguman. Tian Lunhui memang pantas menjadi salah satu dari 3 pahlawan, seseorang yang sebanding dengan Sir Di Zuo. Banyak yang tertarik setelah melihat samar-samar gaya seorang kaisar di Tian Lunhui. Tidak ada orang jenius yang menyangkal bahwa dia adalah cerminan dari Kaisar Abai. Bahkan anak suci bulan sabit Titanic yang arogan dan anak jahat serangga hantu mau tidak mau terpesona olehnya. Tindakan luar biasa Tian Lunhui membuat orang lain berpikir tentang Di Zuo. Kenapa Tuan Di Zuo masih belum datang? Banyak terjadi muda yang terjebak di lautan memikirkan tentang Di Zuo. Saat ini, mereka semua sedang menunggu kedatangannya. Mungkin dia akan menjadi seperti Tian Lunhui dan akan membawa mereka melintasi Laut Hitam ke pantai seberang. Namun, Di Zuo masih belum muncul. Setelah sekian lama, informasi baru tentang Di Zuo tiba-tiba datang. Dia telah tiba di Necropolis dan tiba-tiba memasuki tempat yang tidak menyenangkan. Di tempat itu, dia bertemu dengan seekor binatang dewa sehingga dia segera mengejarnya. Kilin api merah. Tuan Di Zuo sebenarnya ingin menjinakkan binatang suci seperti Scarlet Flame Kilin. Meski sayang sekali Di Zuo melewatkan kesempatan meriah ini, berita ini masih cukup mencengangkan. Bahkan para penggarap tua di luar Necropolis menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Seorang master sekte yang lebih tua berkata, Di Zuo terlalu ambisius. Banyak orang yang ingin menjinakkan Kilin ini di sarangnya, tetapi semuanya gagal. Bahkan Virtuous Paragon pun pernah gagal sebelumnya, Di Zuo kali ini terlalu percaya diri. Meski begitu, generasi tua tidak berani mencibir dan berasumsi karena memiliki kualifikasi dan keterampilan untuk mengambil tindakan seperti itu. Hanya putra surga yang sombong seperti Di Zuo yang mampu menjinakkan makhluk suci seperti Scarlet Flame Kilin dan menjadikannya tunggangannya. Di sisi lain, Tian Lunhui membawa orang melintasi Laut Hitam dengan perahunya. Begitu mereka mendarat di pantai, bahkan Tian Lunhui bergidik. Takjub, negeri dengan kreasi epik, negeri Dao. Tian Lunhui melihat pemandangan saat tubuhnya memancarkan aura misterius. Dia seperti dewa dengan sepasang mata yang mampu melihat siklus samsara dan yin dan yang. Saat para jenius lainnya mendarat di pantai, mereka juga merasakan himne Grand Dao dan menjadi tercengang. Sebelum mereka bisa tenang, Tian Lunhui telah menghilang, rupanya, dia tidak berniat pergi bersama mereka. Mungkin kreasi hebat sedang menunggu kita di tempat ini. Kita akan berpisah. Titanic Crescent Saint Child berteriak sebelum pergi sendiri. Para hantu jenius semuanya pergi sendiri setelah memilih arah yang berbeda. Mereka semua menginginkan ciptaan mereka yang hebat, mungkin mereka bahkan bisa menemukan gunung harta karun yang legendaris. Mereka tidak ingin melintasi tanah luas ini dengan siapapun karena tidak ada seorang pun yang mau berbagi hartanya dengan orang lain. Pada saat ini, Qiurong Wanshui sedang berusaha menemukan tanah dengan tanda-tanda kehidupan yang disebutkan Li Qiye. Dia melintasi pegunungan dan tiba-tiba merasakan aura misterius datang dari jauh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bayangan ke arah itu melonjak dengan kecepatan ekstrim. Bayangan yang meninggalkan banyak sekali hukum ini melintasi gunung dan sungai seperti dewa sejati.
Aura misterius yang menggambarkan orang ini yang memancarkan sensasi samar seorang kaisar abadi muda. Tianlun Hui, ekspresi Qiurong Wanshui sangat berubah. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia telah mendengar deskripsi tentang dia dari orang lain. Setelah merasakan auranya, dia yakin bahwa itu adalah salah satu dari 3 pahlawan, Tianlun Hui. Jika beberapa generasi muda mampu melewati Laut Hitam, maka Tianlun Hui pasti salah satunya. Dia bergidik khawatir memikirkan Tianlun Hui berada di negeri ini. Dia harus memberi tahu bangsawan mudanya, jadi dia berbalik dan kembali. Ketika dia kembali, Li Qiye masih tenggelam dalam perhitungannya terhadap semut seperti patung yang membatu. Melihat rambutnya memutih tiba-tiba membuatnya takut. Bangsawan muda, ada apa? Qiurong Wanshui berasumsi bahwa dia menderita penyimpangan qi, jadi dia segera memaksa untuk menariknya. Namun, saat dia mendekat, sebuah kekuatan yang kuat menghempaskannya. Istana takdir muncul di atas kepala Li Qiye dan kekuatan hidup mengalir deras seperti pegas, mengubah rambutnya menjadi hitam lagi. Kemudian, beberapa saat kemudian, rambut menjadi putih sebelum gelombang kekuatan hidup baru datang untuk memulihkan vitalitasnya. Proses ini terus berulang. Qiurong Wanshui tidak bisa mendekat karena Li Qiye dilindungi oleh kekuasaannya sendiri, tapi dia menjadi lega setelah melihat rambutnya kembali menjadi hitam. Namun, dia masih merasa khawatir saat melihat penampilan Li Qiye. Apa yang mungkin dilakukan semut-semut ini hingga menyebabkan dia begitu tenggelam seperti ini dan merusak segalanya hanya untuk memahaminya. Li Qiye tidak peduli dengan hukum kebajikan virtues paragon atau senjata kaisar karena dia memberikannya kepada Qiurong Wanshui seolah-olah itu adalah sampah. Jadi apa yang bisa membuatnya begitu terpesona? Qiurong Wanshui sulit membayangkan hal seperti itu, namun ternyata beberapa semut kecil ini saja sudah cukup. Dia tidak berani melihatnya karena pelajaran terakhir kali masih segar. Hanya dengan beberapa tampilan, dia hampir koma. Jika bukan karena Li Qiye menyelamatkannya tepat waktu, mungkin dia akan mati di tempat ini karena penyimpangan qi. Kemunculan Tianlun Hui yang tiba-tiba di negeri ini menjadi sumber kekhawatirannya. Dia memutuskan untuk tetap menjadi penjaga di sisi Li Qiye hari demi hari, namun Li Qiye masih tetap diam seperti patung batu. Waktu terus berjalan dan rambutnya berubah dari hitam menjadi putih, lalu putih menjadi hitam. Pada awalnya, dia khawatir tentang Li Qiye yang menghabiskan terlalu banyak energi darahnya, namun hal ini sirna ketika dia melihat kekuatan hidup yang tak ada habisnya di dalam istana takdirnya memulihkan energi darahnya. Gemuruh, hari ini, dia masih berada di sisinya, tapi pemandangan tiba-tiba bergetar. Bahkan lautan emas dan hitam pun bergoyang. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu ketika dia mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa kerajaan di langit tiba-tiba menjadi terang seolah-olah seorang teladan sedang bangun. Dia merasa ada raksasa yang menopang tubuhnya, menyebabkan bumi berguncang seperti ini. Dan bukan hanya dia, semua orang jenius di negeri ini juga ketakutan. Bahkan Tianlun Hui, yang sedang mencari sendirian di pojok, menjadi khawatir. Apa itu? Tianlun Hui menatap kerajaan yang terlihat samar-samar di cakrawala dan bertanya-tanya. Banyak anak muda yang masih berada di seberang laut merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka dengan ketakutan karena, pada saat ini, bayangan raksasa dan raja ikan yang menelan langit mulai berkelahi, menyebabkan bumi terkoyak. Gerakan pertama dari satu sisi mencabut benda-benda ruang sementara sisi lain melepaskan tsunami setinggi jutaan kaki. Semua orang segera melarikan diri jauh sebelum menyaksikan dengan kaki gemetar. Mereka semua berasumsi bahwa kemenangan antara kedua monster ini akan ditentukan hari ini. Namun saat sedang menikmati tontonan tersebut, tiba-tiba bumi berguncang seperti raksasa yang menyalurkan badannya hingga membuat mereka semua terperanjat. Sesuatu muncul dari dasar laut emas. Ini adalah cincin dewa besar yang memancarkan cahaya merah seolah-olah terbuat dari darah. Di permukaan terdapat hukum universal yang terjalin menjadi portal suci. Portal ini kemudian menyedot bayangan hitam raksasa bersama Raja Ikan dan memindahkan mereka ke dunia lain. Semua orang menjadi tercengang ketika laut emas tiba-tiba menimbulkan gelombang raksasa. Sebelum mereka bisa tenang, suara cipratan terdengar saat laut hitam di satu sisi tenggelam oleh laut emas di sisi lain. Laut hitam dan ribuan awak kapal beserta kapalnya hilang tanpa ada gelembung yang tersisa. Dengan cara ini, laut hitam pun dibanjiri bersama para awak kapal feri.
Semuanya hilang tanpa jejak dan hanya laut emas yang tersisa. Lautan menjadi tenang kembali setelahnya, dan cincin dewa raksasa itu tenggelam kembali ke kedalaman ke lokasi yang tidak diketahui. Ketika semua orang sudah kembali tenang, pemandangan menjadi tenang tanpa angin atau seolah ombak olah tidak terjadi apa-apa sama sekali. Jika mereka tidak melihat laut hitam, puluhan ribu awak kapal feri, dan bayangan hitam raksas, maka orang lain yang baru tiba akan mengira tidak terjadi apa-apa. Apa yang baru saja terjadi? Semua melibatkan ketakutan muda karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hahaha, laut hitam sudah tidak ada lagi. Namun, seseorang bereaksi sangat cepat dengan tawa gembira. Banyak orang yang tiba-tiba menyadarinya juga. Meski mereka tidak tahu apa yang terjadi, hilangnya laut hitam merupakan kabar baik bagi semua orang sehingga mereka langsung mengirimkannya. Akhirnya terjadi, laut hitam sudah tidak ada lagi. Seorang yang berteman dengan muda tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, sekarang baik-baik saja. Tanpa laut hitam, kita bisa mencapai pantai seberang. Kami datang, pantai seberang. Harta karun pekuburan dan gunung harta karun kuno, semua ini diperuntukkan bagi kita. Yang lain tidak bisa menahan kegembiraannya dan tertawa pembohong. Kemudian dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk terbang menuju pantai seberang. Kita juga harus melakukan konstruksi, mungkin gunung harta karun legendaris telah ditemukan oleh Tian Lunhui. Yang lainnya juga segera berangkat. Dalam waktu singkat, banyak yang terlibat dalam pembangunan muda yang maju karena tidak mau ketinggalan. Seseorang akhirnya menginjakkan kaki di pantai seberang dan langsung merasakan suara langit dan bumi. Kelompok pertama terkejut, benar-benar ada harta karun legendaris di tempat ini. Kegembiraan mereka tak terbendung saat mereka merayakannya sebelum melompat ke pegunungan di depan. Perubahan mendadak ini menyebabkan hati Qi Rong Wanshui membusuk. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, sesuatu pasti telah terjadi setelah kerajaan di langit tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Li Qiye pernah mengatakan bahwa dia ingin mencapai kerajaan surga, namun perubahan mendadak yang terjadi tadi menyebabkan dia menjadi sangat gelisah. Yang lebih penting lagi adalah mereka berdua masih belum menemukan kawasan yang ada dalam kehidupannya. Qi Rong Wanshui memandang ke arah Li Qiye. Sekarang, dia benar-benar ketakutan. Penonton yang tidak sadar tidak akan bisa mengenalinya. Qi Rong Wanshui sedikit ragu, bahkan jika dia terus tinggal di sini, dia tidak akan bisa memberikan kontribusi apapun. Mungkin dia harus pergi mencari daerah yang memiliki kehidupan untuk menyelamatkan Li Qiye suatu saat. Pada akhirnya, dia tetap menjadi kepala seluruh suku. Setelah memutuskan, dia tidak lagi ragu-ragu dan memilih arah pencariannya. Faktanya, mereka sudah masuk jauh ke daratan ini, namun masih ada beberapa arah yang belum dijelajahi. Saat ini, dia pada dasarnya memilih untuk mundur. Dia tidak tahu di area mana yang terdapat kehidupan itu, tapi itu jelas bukan di depan mereka jadi dia harus memilih arah yang berbeda, bahkan jika itu berarti mundur. Dia telah melakukan perjalanan selama beberapa hari dan bertemu banyak orang. Tanah yang tadinya hanya didirikan oleh mereka berdua kini cukup ramai, yang membuatnya terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia sengaja menghindari para penguasa muda. Li Qiye mempunyai banyak musuh jadi dia berusaha keras untuk menyamar agar bisa berbaur dengan mereka. Keesokan harinya, dia menemukan beberapa kelompok dan mengetahui apa yang terjadi setelah menanyakan beberapa pertanyaan. Laut hitam telah menghilang sehingga banyak petani yang dapat mencapai daratan ini. Banyak petani muda yang kagum dengan sifat magis tanah ini dan menjadi sangat bersemangat. Tampaknya olah ada banyak harta karun yang menunggu untuk digali. Namun, pencarian putus asa mereka tidak menghasilkan hasil karena tidak ada tumpukan harta karun yang terlihat. Saat ini, mereka mulai mengenali aspek aneh dari tempat ini. Pada akhirnya, para jenius tidak bisa langsung mengenali mistisisme negeri ini. Tidak semua orang seperti Li Qiye, yang mengetahui banyak rahasia. Saat para jenius menemukan akumulasi hukum universal surga, mereka memiliki pemikiran tertentu dan secara khusus pergi ke Tian Lunhui dengan pertanyaan. Tian Lunhui telah, selama beberapa waktu, mencari sambil bepergian sehingga dia memberikan jawaban yang sangat pasti kepada para jenius ini, tempat ini adalah Tanah Dao. Suatu ketika, ada eksistensi tertinggi yang meninggalkan peninggalan hidupnya di sini. Setiap gunung dan sungai di negeri ini adalah hukum rahmat yang luar biasa.
Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, para jenius ini menjadi sangat terkejut, dan berita tentang hal ini tersebar dengan sangat cepat. Apa? Setiap gunung dan sungai adalah hukum pahala yang luar biasa. Semua orang yang tertarik mudah terkejut dengan temuan ini. Pantas saja kenapa segala sesuatu di tempat ini terbentuk dari hukum universal. Jadi ini masalahnya. Banyak yang menjadi sangat bersemangat. Mereka mulai mempelajari lanskap untuk meneliti manfaat hukum. Yang pertama menunjukkan hasil adalah Titanic Crescent Saint Child dan Ghost Insect Evil Child. Anak suci mengamati sebuah sungai dan memperoleh pencerahan ketika dia dengan cepat berteriak kegirangan, luar biasa, ini adalah hukum prestasi tingkat kaisar. Hukum pencerahan ini memang dirancang khusus untuk ras hantu kita. Anak jahat mempelajari puncak tertentu dengan ekspresi emosional. Keduanya tertarik dengan pemandangan ini dan tenggelam dalam. Meskipun mereka sendiri yang mengembangkan hukum kaisar, mempelajari pemandangan ini di hadapan mereka masih memberikan manfaat besar bagi mereka. Mereka berdua berasal dari keturunan kaisar sehingga mereka mengembangkan hukum kaisar sejak usia muda. Mengingat bakat luar biasa mereka, sangat sedikit yang bisa menandingi mereka. Pengetahuan dan pemahaman umum mereka juga jauh di atas rekan-rekan mereka, sehingga mereka dengan cepat menuai hasil yang baik setelah mengamati beberapa saat. Tidak lebih lemah dari hukum kaisar. Evaluasi Saint Child dengan cepat menyebar, menyebabkan semua orang terkejut. Banyak orang segera menghentikan apa yang mereka lakukan sebelumnya untuk terus mengamati bentangan alam guna memahami kedalamannya. Hukum kaisar berita mengejutkan apa ini? Bagi semua orang, harta karun itu tidak lagi penting. Hukum seorang kaisar akan sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Hanya dalam waktu singkat, tidak ada gunung atau sungai yang terlewat. Bahkan lembah dan jurang dipenuhi oleh setidaknya 1 atau 2 petani yang mencoba memutar dao dari tanah yang menakjubkan ini. Namun, tempat ini melibatkan garis besar dao, jadi meskipun setiap pemandangan memang mengandung manfaat hukum, dao yang ditemukan di dalamnya jauh dari sederhana. Eksistensi tertinggi di masa lalu tidak hanya secara acak menjatuhkan martabat hukum di seluruh tempat ini. Dia menggabungkan hukum prestasi yang tak terhitung banyaknya sebagai eksperimen. Setiap gunung dan sungai terhubung dengan langit dan bumi, sehingga meninggalkan jejak untuk memahami asal-usulnya, bahkan memahami apa yang ada di permukaan pun penuh dengan kesulitan. Terlepas dari pengamatan mereka, para pembudidaya muda di sini hanya mendapatkan sedikit hasil. Mereka yakin bahwa lanskap ini mengandung hukum manfaat yang menakjubkan, mereka bisa merasakan energi pedang dan niat pedang di dalam, tetapi memahami dan menelusuri Grand Dao mistik sampai asal-usulnya lebih sulit daripada mencapai surga. Namun banyak yang tidak menyerah. Mereka kemudian memilih gunung dan sungai yang berbeda, berharap pada akhirnya mereka akan memahami manfaat hukum, namun tidak peduli berapa kali mereka mengubah pengaturannya, semuanya sia-sia. Kadang-kadang, akan ada beberapa orang jenius yang sedikit berhasil, tetapi itu hanya sekilas permukaannya saja. Meski begitu, mereka tetap mendapatkan banyak manfaat dan tersesat dalam penelitiannya. Pemuda lain yang tidak berhasil harus memukau mereka, orang jenius memang jenius. Orang-orang yang berasal dari keturunan kaisar adalah ras yang berbeda. Hal ini karena, pada saat ini, anak suci dan anak jahat telah mencapai beberapa keberhasilan. Saat mereka mengamati gunung dan sungai, hukum universal menjangkau dengan sifat-sifat ilahi yang mengarahkan kemana-mana seolah-olah mereka keluar dari kepompong. Untaian rune dao muncul di depan mata mereka dan segel da muncul di tubuh mereka. Setelah melihat kesuksesan mereka, banyak anak muda jenius yang mengagumi mereka. Setelah memahami 1 atau 2 hal, keduanya menjadi gembira. Kultivator lain tidak tahu apa yang mereka lihat, tapi mereka jelas tahu apa itu. Ini bukan hukum prestasi yang sederhana, dan apakah itu setingkat kaisar atau tidak lagi penting karena ini adalah garis besar budidaya ras hantu. Mereka kemudian dapat memperolehnya lebih jauh lagi, sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar. Berdengung, meskipun banyak iri pada keduanya, serangkaian cahaya abadi tiba-tiba melesat ke langit di lokasi berbeda. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang yang penasaran berlari ke arah itu. Di sana, mereka menemukan sebuah lembah besar yang dipenuhi cahaya abadi bersama dengan bayangan samar, Tian Lun Hui. Tian Lun Hui diselimuti oleh cahaya abadi saat hukum ilahi yang tebal melingkari tubuhnya.
Seolah-olah sebuah harta karun telah terbuka di lembah ini, dan naga serta burung phoenix terbang kemana-mana dengan kilin menari dan kura-kura hitam mengangkat lautan. Gambar dewa sejati muncul satu demi satu, melantunkan mantra yang mengajarkan Dao. Tian Lunhui duduk dalam pose merenung di dalam cahaya abadi untuk mendengarkan ceramah Dao saat fenomena menakjubkan muncul di sekitarnya. Makhluk-makhluk ini tidak nyata dan terbentuk dari hukum universal Grand Dao. Namun, kedalaman Dao yang dipelajari oleh Tian Lunhui adalah nyata. Seorang pemuda memperhatikan hal ini dan memotret, luar biasa. Dia sedang mempelajari misteri sebenarnya dari Grand Dao. Penelitian Dao Tian Lunhui menciptakan gambaran yang jauh lebih mempesona dibandingkan dengan anak jahat dan anak suci. Banyak petani yang mengagumi sekaligus iri dengan hasil panen Tian Lunhui yang luar biasa. Salah satu dari 3 pahlawan. Seseorang menghela nafas dengan lembut. Tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat kepalanya setinggi-tingginya di hadapan seseorang seperti Tian Lunhui terlepas dari betapa hebatnya bakat atau tingkat kesombongan mereka. Beberapa dari mereka tetap tinggal untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh sesuatu dari lampu Tian Lunhui, namun sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat mengamati misterinya. Meskipun setiap lokasi di negeri ini merupakan hukum keindahan yang dipenuhi dengan Grand Dao yang mendalam, sangat sedikit yang mampu memahami apapun. Bahkan mencapai lapisan paling dangkal saja sudah merupakan panen besar. Setelah mencoba berbagai tempat, beberapa petani muda menyerah. Mereka tidak punya pilihan karena tidak semua orang seperti anak suci dan anak jahat, apalagi Tian Lunhui. Setelah tidak memperoleh apapun dari pengamatan Dao, mereka mulai mengalihkan fokus. Sebelumnya, orang-orang telah mendengar tentang harta karun. Bahkan mungkin harta karun Necropolis yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Maka, kelompok ini memutuskan untuk mencari harta karun sambil mencari di setiap inci tanah. Beberapa melihat ke arah langit karena begitu mereka sampai di sini, mereka langsung menyadari kerajaan tersebut. Beberapa orang mencoba mencapai langit, tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba atau harta apa yang mereka gunakan, mereka semua otomatis terjatuh setelah mencapai ketinggian tertentu. Pasti ada cara untuk mencapai langit. Seru seseorang yang tak henti-hentinya. Ada yang berspekulasi bahwa kerajaan di langit adalah harta karun dalam dongeng. Gunung harta karun itu bahkan mungkin ada di sana. Dalam sekejap, banyak orang mencari petunjuk bagaimana mencapai kerajaan di langit. Ada tempat yang berbeda dari yang lain. Tempat ini memiliki kehidupan. Kerja keras menghasilkan hasil. Seseorang akhirnya menemukan petunjuk di timur jauh. Sejak mereka menginjakkan kaki di tanah ini, mereka menemukan bahwa tempat ini lebih aneh daripada Necropolis. Itu tanpa kehidupan dan terbentuk semuanya dari hukum universal. Kini, mereka sangat gembira setelah menemukan tanda-tanda kehidupan. Mungkinkah ini pintu masuk menuju harta karun itu? Banyak anak muda yang dipindahkan ke negeri ini dengan nyawanya. Qiurong Wanshui telah menyatu dengan kesadaran dalam penyamarannya. Setelah mendengar tentang ini, dia pun lari ke sana. Dia menemukan sudah ada banyak orang setelah dia tiba. Tanah kehidupan ini adalah sebuah oasis kecil yang memiliki sebuah danau. Kecil yang dikelilingi oleh pepohonan yang tumbuh dan rerumputan di pinggiran kota. Ada beberapa lingkungan di sekitarnya seolah-olah ada istana yang runtuh di lokasi ini. Setiap orang telah menghabiskan banyak waktu di tanah ini dan mereka semua merasa lega setelah mencapai oasis ini. Semua jenius terkenal telah datang, termasuk anak emas, anak 100 klan, dan lainnya. Mereka menyerah dalam mempelajari hukum prestasi dan ingin menemukan harta karun dongeng. Setelah mendengar tentang penemuan tanah yang memiliki kehidupan, mereka segera melakukan pembongkaran ke sini. Qiurong Wanshui tahu bahwa oasis ini sangat penting, jadi setelah masuk, dia dengan hati-hati mencari di setiap bagian oasis untuk mencari tahu apa yang istimewa dari oasis itu. Namun, setelah pencarian yang cermat, dia tidak menemukan sesuatu yang unik tentang tempat ini sama sekali. Faktanya, tidak hanya dia, semua pembudidaya lainnya juga fokus untuk menemukan sesuatu dan hanya menemukan bahwa oasis ini sangat luar biasa. Ketika dia ingin melihat lebih dekat, tiba-tiba terjadi di oasis. Ternyata beberapa ras hantu jenius sedang mengejar para penggarap dari ras lain, anggota ras hantu bisa tetap tinggal. Orang lain, segera pergi. Kenapa? Seorang yang terlibat muda dari ras yang berbeda memprotes dengan marah.
Seseorang dengan mata tajam memperhatikan cahaya redup harta karun yang datang dari danau. Sepertinya sebuah artefak akan segera keluar. Kultivator ras non-hantu ini dengan cepat berteriak, harta karun akan keluar. Anggota ras hantu bisa tinggal. Orang lain, pergi. Sekarang, cahaya ini menjadi semakin terang, sehingga semakin banyak ahli ras hantu yang mencoba mengusir ras lain. Tempat ini bukan milik ras hantumu. Seorang yang melibatkan manusia mengeluh dengan marah. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, seorang biksu telah melemparkannya keluar sambil mengamati, "Oh, Buddha yang pengasih. Jika ada orang lain yang ingin tinggal di sini, maka itu bukan lagi sekedar melemparan sederhana." Biksu hantu, kultivator lain dari ras berbeda berkata dengan kaget. "Biksu hantu, jangan mendorong kami terlalu jauh." Seorang ahli manusia berkata dengan gravitasi. "Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan?" Sebuah cibiran muncul. Kerangka emas keluar saat serangkaian getaran dari tulangnya yang muncul. Anak emas. Para terlibat muda yang diusir dengan cepat menyebabkan kehilangan semangat. Dia bukan satu-satunya yang hadir, anak 100 klan dan pangeran percikan ilahi juga ada di sini. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar ahli hantu berkumpul di tempat ini. Pangeran percikan ilahi melirik ahli manusia dan dengan dingin mencibir, "Semut manusia berani membuat duplikat di sini. Apakah kamu lelah hidup?" Kultivator manusia memiliki ekspresi jelek. Meski sulit menerima penghinaan dari sang pangeran, dia tidak punya pilihan lain. Ras lain juga merasa sangat tidak puas dan marah, namun situasi ini sangat tidak menguntungkan, sehingga mereka harus menahan amarah mereka. Pada saat ini, siapapun akan mengerti bahwa para hantu jenius ini ingin mengklaim oasis untuk diri mereka sendiri. Mustahil bagi orang lain yang menginginkan bagian dari harta karun ini untuk tetap tinggal. Meski mereka sangat enggan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan oposisi mereka sangat terlihat di sini. Bersambung.